Bab 551. Fraksi T, kata Lilith. Dia punya teman yang mengenal orang-orang yang bekerja di sini. Dia meminta seorang teman untuk membantunya memesan kamar pribadi, jadi tentu saja dia tahu siapa pemiliknya. Fraksi T, Stan, David bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun David berbicara dengan suara rendah, semua orang yang hadir mendengarnya. Lilith dan dahi yang lain mulai berkeringat saat mereka menunggu. David berani memanggil Temen dengan nama depannya. Entah dia tidak tahu apa-apa tentang reputasi Temen, atau dia adalah orang dengan level yang sama. Bahkan jika tidak, statusnya pasti tidak akan jauh lebih rendah. Selain itu, Temen secara pribadi meminta mereka untuk mengabaikan tagihan David. Perawatan macam apa ini? Untuk beberapa saat, mereka merasa jantung mereka tidak tahan lagi dan beberapa orang yang sengaja memesan alkohol untuk mempermalukan David merasa otak mereka sedikit kekurangan oksigen, dan mereka mulai merasa pusing. Level mereka terlalu jauh dari Stan, namun mereka sekarang benar-benar telah menyinggung seseorang yang setingkat dengan Stan. Jika David ingin membagi rambut dengan mereka, mereka semua digabungkan tidak akan menjadi lawan David. David juga sedikit bingung saat itu. Meskipun dia mengenal Stan, keduanya belum pernah bertemu, jadi mengapa Stan mengabaikan tagihannya? Apalagi mereka punya daging sapi. Bagaimanapun, dua petarung hebat T-Faction telah mati karena dia. Ini tidak masuk akal. Di mana Stan? David bertanya kepada kasir. Apa? Mana bosmu? Tanya David, mengubah caranya berbicara kepada Stan. Dia sudah pergi, jawab kasir. Kalau begitu, aku akan membayar sebanyak yang kutagih. Selesaikan tagihan untuk saya tidak perlu dibebaskan. Petik 2. Puan, tolong jangan mempersulit kami. Kami tidak berani melawan perintah bos. Petik 2. David terdiam saat dia melihat kasir yang sedih. Apa yang sedang terjadi? Meskipun jumlah uang ini hanya bisa memberinya 0,1 poin mewah, banyak tetes membuat lautan. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, pada akhirnya tetaplah daging. Apalagi itu bukan tentang uang. Bukankah Stan memaksanya untuk berutang budi padanya dengan mengabaikan tagihannya? Dalam hal ini, apa yang harus dia lakukan terhadap Clinton selama 10 tahun pengangkatannya? Kenapa aku tidak bersikap lebih mudah padanya? Baik. Aku akan pergi dengan mudah. Itu bisa dianggap sebagai aku yang membalas budi ini. Awalnya, kita akan membunuh atau melumpuhkannya, kurasa sekarang kita hanya perlu melukainya dengan parah. David berpikir dalam hati. Omong-omong, beri aku ruang pribadi yang besar untuk karaoke, kata David. Baik, Tuan, mohon tunggu. Celia, Emmer, Liddell, aku harus pergi sekarang. Kalian bersenang-senanglah. Saya harap Anda memiliki waktu dalam hidup Anda. Terima kasih atas makanannya, kata seseorang. Aku juga punya sesuatu untuk diurus. Celia, Pak Liddell, terima kasih banyak, kata yang lain. Kemudian, semua orang berterima kasih kepada Celia dan David dan mengklaim bahwa mereka semua harus pergi karena mereka sibuk. Selanjutnya, cara mereka memanggilnya juga berubah. Itu berubah dari David ke Mar. Liddell. Ini adalah hasil dari perubahan identitas. Setelah beberapa saat, hanya David, Celia, dan Lilith yang tersisa di tempat kejadian. Karena semua orang telah pergi, siapa yang masih berani bernyanyi karaoke dalam situasi seperti ini? Celia, maafkan aku. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Saya tidak mengundang Felix dan gengnya, kata Lilith meminta maaf. Tidak apa-apa, Lilith, Celia menghibur. Aku akan pergi juga kalau begitu. Saya tidak ingin menjadi roda ketiga. Selamat tinggal. Astaga, kata Celia, wajahnya memerah. Karena mereka semua pergi, kenapa kita tidak bersenang-senang, hanya kita berdua? Tanya David. Baik, Celia berkata dengan gembira, memegang lengan David. Bab 552. David dan Celia memesan kamar pribadi dan bersenang-senang di dalam. Ketika Celia mendengar David menyanyikan lagu yang dia ciptakan dan tulis liriknya untuk dirinya sendiri, matanya berbinar. Tidak semua orang tahu tingkat ahli penulisan lirik, komposisi lagu, dan keterampilan menyanyi David. Dia lebih baik daripada kebanyakan penyanyi, jadi tentu saja, Celia benar-benar terpesona olehnya. Dia sudah mengenal David begitu lama, namun dia tidak tahu seberapa berbakat David. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar David bernyanyi. Dia sangat baik, dan dia tenggelam dalam suaranya. Pada saat ini, Stan kembali ke rumah. Dia berjalan keluar dari kamar pribadi dan memperhatikan bahwa Lorraine dan yang lainnya masih ada di sana. Selain itu, mereka telah pergi ke kamar pribadi 138. Karena itu, ini membuatnya penasaran. Baru beberapa hari sejak Lorraine kembali dari Gunung Krum, jadi siapa yang pantas menerima salam pribadinya? Terlebih lagi, setiap anggota Krum adalah orang yang sombong, jadi mereka pasti tidak akan mengunjungi orang normal secara pribadi. Pada akhirnya, setelah dia memeriksa rekaman keamanan, Stan memperhatikan David. David mungkin tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi dia sengaja melihat David ke atas. Fraksi T kehilangan dua petarung hebat karena David. Meskipun itu tidak terlalu mempengaruhinya, itu merupakan pukulan yang cukup besar bagi reputasi Fraksi T.
Selain itu, David dikaitkan dengan Falcon dalam banyak cara. Bahkan setelah dia meminta orang-orang di militer untuk mencari David, dia hanya bisa menemukan beberapa informasi yang tidak relevan tentang pria itu. Dia tidak dapat menemukan informasi penting sama sekali karena informasi David telah dikategorikan sebagai sangat rahasia. Ini sedikit menakutkan. Stan tidak berani melanjutkan pemeriksaan. Jika tidak, dia akan menarik perhatian David. Selain itu, dia berada pada saat yang kritis dalam hidupnya dan tidak ada gunanya jika dia membuat musuh lain yang kuat dan misterius. Karena itu, dia langsung meminta seseorang untuk membebaskan tagihan David untuk menyatakan niat baik kepadanya. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi teman, mereka tidak boleh menjadi musuh pada saat kritis ini. Dia hanya akan memikirkan masa depan ketika saatnya tiba. Penunjukan 10 tahun adalah hal yang paling penting baginya sekarang, dan begitu dia mengalahkan Clinton dan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland, dia tidak hanya akan memiliki kecantikan nomor 1 di Lorraine. Yang lebih penting adalah dia bisa memanggil elit yang tak terhitung jumlahnya selama masa-masa sulit, yang akan memberinya sumber daya untuk bertindak sebagai pahlawan selama masa-masa sulit. Ketika saatnya tiba, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan semua masalahnya. Namun, Lorraine mengenal David, dan Stan penasaran akan hal ini. Keluarga Gooding telah merahasiakan apa yang terjadi di kediaman Gooding beberapa hari yang lalu. Mereka hanya tahu bahwa Lorraine membawa orang-orang dari Crumbs untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Gooding, menyebabkan keluarga Gooding tunduk dan kehilangan martabat mereka. Namun, mereka menyembunyikan fakta bahwa David juga pergi ke keluarga Gooding untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, tentu saja, Stan tidak tahu bagaimana keduanya bertemu sebelum ini. Adapun pertemuan di kediaman Mason, tentu saja, Stan bahkan lebih tidak tahu apa-apa tentang ini. Di hutan rahasia di Summerland di mana ada medan magnet yang kuat. Kepala keluarga Gooding yang berharga, Ben, sedang menunggu. Kali ini, Tuan Tua Gooding menggunakan saluran rahasia untuk menghubungi sekte yang kuat. Kedua pihak sepakat untuk bertemu di sini untuk membicarakan kerjasama mereka. Adapun mengapa mereka memilih tempat terpencil dan bukan kota, itu karena sekte ini agak teduh. Sementara Mason mengatakan bahwa mereka tidak bisa bekerja dengan sekte tersembunyi dengan sejarah kotor. Namun, keluarga Gooding berada dalam dilema. Menurut sumber yang memiliki reputasi baik, Mason memang berada di akhir hayatnya. Keluarga Gooding telah menyinggung keluarga Krum, dan begitu Mason tidak ada lagi, Krum pasti akan menargetkan keluarga Gooding. Keluarga Gooding hanya memiliki Tuan Tua Gooding, seseorang yang setengah jalan ke God Rank, untuk menghadapi Crumbs, yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak akan ada cara bagi keluarga Gooding untuk melawan. Dengan demikian, keluarga Gooding tidak punya kesempatan selain mencari sekte yang kuat untuk diajak bekerja sama. Namun, tidak banyak sekte yang bisa bersaing dengan Krum. Keluarga Gooding akhirnya menemukan satu, dan meskipun mereka memiliki sejarah, keluarga Gooding tidak peduli. Mason akan mati pula. Begitu dia meninggal, Summerland akan seperti sepiring pasir lepas. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pertempuran kekuatan. Tidak ada yang akan memperhatikan detail kecil ini. Selanjutnya, mereka perlu menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk membalas Jenson dan saudara perempuannya. Sementara Ben merenungkan hal ini, sebuah suara menyeramkan memenuhi telinganya. Maaf sudah menunggu lama, kepala keluarga Gooding. Ben terkejut dan dia melihat ke arah suara itu. Kemudian, dia melihat bayangan seseorang berdiri tidak jauh darinya. Tubuhnya ditutupi dengan jubah hitam, dan dia menyatu dengan kegelapan di sekelilingnya. Mereka berada dalam jarak yang sangat dekat, namun, seorang ranker naga puncak seperti Ben tidak memperhatikannya sama sekali. Tidak sampai orang itu mengatakan sesuatu. Hal ini menyebabkan Ben berkeringat dingin. Sekte ini memang misterius. Pada saat yang sama, dia sedikit bersemangat. Orang acak dari sekte ini bisa membuatnya merasa seolah-olah mereka memiliki belati di punggungnya. Jadi, Ben hanya bisa membayangkan kekuatan seluruh sekte. Menurut apa yang telah dipelajari keluarga Gooding, sekte ini tidak kalah dengan Krum sedikit pun. Selain itu, mereka bahkan memiliki keluhan besar dengan Krum. Ini juga mengapa mereka memilih untuk bekerja sama dengan sekte ini. Jika ini sekte lain, bahkan jika mereka bisa bersaing dengan Krum, mereka tidak akan mengambil risiko menyinggung Krum demi keluarga Gooding. Ada banyak keluarga lain yang bisa dipilih di Summerland, jadi meskipun mereka tidak bekerja dengan keluarga Gooding, masih ada pilihan lain. Dari kelihatannya sekarang, rumor ini benar. Sekte ini memang kuat. Namun, semakin kuat mereka, semakin bermanfaat bagi keluarga Gooding. Apakah kamu dari Sekte Bintang? Ben menenangkan diri dan bertanya. Saya penjaga dari Starsec, Kid Powers, kata pria berjubah hitam. Saya mengerti. Saya Ben Gooding dari keluarga Gooding di ibu kota, Ben memperkenalkan dirinya. Mengapa keluarga Gooding memilih untuk bekerja dengan Starsec? Anda harus tahu bahwa ada banyak orang yang ingin bekerja dengan kami di Summerland. Apakah Anda tidak khawatir bahwa keluarga Anda akan mengundang masalah ke diri Anda sendiri dengan melakukan ini? Tanya Kid. Ini juga mengapa Sekte Bintang penasaran. Baru-baru ini, banyak sekte dan keluarga tersembunyi mencari kerjasama sehingga mereka dapat keluar dari persembunyian dengan damai.
Sekte Bintang tidak terkecuali. Namun, Sekte Bintang menghubungi banyak keluarga dalam kegelapan. Namun, ketika keluarga ini mendengar siapa mereka, mereka akan langsung menolaknya. Sekte Bintang secara alami tahu mengapa. Itu karena Sekte Bintang dikategorikan sebagai sekte tersembunyi yang berbahaya di Summerland. Dengan demikian, mereka hanya bisa menurunkan persyaratan mereka untuk kolaborasi berkali-kali. Sampai sekarang, bahkan tidak ada keluarga kecil yang mau bekerja dengan mereka. Namun, mereka tiba-tiba menerima kabar bahwa salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota, keluarga Gooding, telah menghubungi mereka secara sukarela dan bahkan menyatakan kesediaan mereka untuk berkolaborasi. Sekte Bintang yang membingungkan ini dan mereka mengira itu mungkin jebakan yang dibuat oleh Summerland sehingga Sekte Bintang akan keluar dari persembunyian dan mereka bisa menangkap semuanya sekaligus. Dengan itu, Summerland kemudian dapat menunjukkan kekuatan awal kepada sekte dan keluarga tersembunyi lainnya. Semua orang tahu bahwa Mason akan mati, dan bukan tidak mungkin ini bisa menjadi ledakan kekuatan terakhirnya. Karena itu, mereka harus berhati-hati. Bab 553. Tan. Kekuatan, Anda tidak tahu. Tuan Tua Gooding menemukan detail seputar Sekte Bintang di lemari besi rahasia di Summerland. Adapun mengapa kami bekerja dengan kalian, itu karena Tuan Tua Gooding tidak hanya menemukan bahwa Anda sangat kuat, Anda bahkan saingan dengan Krum, jelas Ben. Oh, keluargamu punya daging sapi dengan Krum? Tanya Kit. Ya, salah satu murid Krum adalah anggota keluarga Lovewood, dan keluargaku punya banyak daging sapi bersama mereka. Bagaimana kamu bisa membuktikan itu? Ini bukan rahasia lagi di ibu kota, Anda akan mengetahuinya jika Anda bertanya-tanya. Plus, kami sudah berbagi keluhan sejak 3 tahun lalu. Saat itu, kami tidak tahu bahwa Krum mendukung Lovewoods, jika tidak, keluarga saya tidak akan berakhir seperti ini. Betulkah? Tanya Kit. Namun, nadanya tidak sedingin es lagi. Sebaliknya, itu dicampur dengan sedikit kejutan. Jika apa yang dikatakan Ben benar, maka ini akan menjadi kabar baik bagi Starsec. Krum adalah musuh terbesar Sekte Bintang. Mereka tidak akan bisa rukun dengan atau tanpa keluarga Gooding. Jika itu masalahnya, pilihan terbaik tidak diragukan lagi adalah bekerja dengan keluarga Gooding karena akan ada keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Keluarga Gooding memiliki seseorang untuk mendukung mereka dalam perjuangan mereka melawan Krum dan Sekte Bintang memiliki mitra kolaborasi untuk membantu mereka muncul kembali. Oleh karena itu, mereka dapat melanjutkan dengan langkah selanjutnya dalam rencana mereka. Ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Semua yang saya katakan adalah benar. Tidak hanya itu, beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Lovewoods datang ke rumah saya untuk memprotes, bersama dengan 3 murid dari Krum dan 2 sesepuh. Mereka membuat kami kehilangan muka dan menjadi lelucon terbesar di ibu kota. Baiklah, aku akan kembali dan memberitahu kepala tentang ini. Jika kami mengonfirmasi bahwa semua yang Anda katakan adalah benar, maka kami dapat melanjutkan pembicaraan tentang kolaborasi di antara kami. Jangan khawatir, jika kami berhasil berkolaborasi, Sekte Bintang akan melindungi Anda dari Krum dan keluarga Anda tidak perlu takut lagi kepada mereka. Petik 2. Jika itu masalahnya, terima kasih, Tuan Powers. Namun, karena Sekte Bintang dikategorikan sebagai sekte berbahaya di Summerland, Kepala Staf di Summerland, Mason Stefani, mengatakan bahwa kami tidak dapat bekerja dengan sekte seperti Anda. Jadi, kita harus melakukan ini secara rahasia, dan kita tidak bisa menyerahkan diri kita sendiri. Jika tidak, keluarga saya akan dalam bahaya dan Sekte Bintang tidak akan memiliki harapan untuk muncul kembali. Hanya setelah Mason mati, kita tidak perlu takut pada siapapun dan dapat menunjukkan diri secara terbuka. Baiklah, jika Starsec setuju, kami akan melakukan semuanya sesuai dengan rencana keluarga Gooding. Keduanya segera akur, dan kedua belah pihak segera kembali untuk melaporkan diskusi. Setelah kedua kekuatan ini berhasil berkolaborasi, mereka tidak akan kalah dengan Krum dan Lovewood. Mereka bahkan mungkin memiliki sedikit keunggulan. Bagaimanapun, Krum dan Sekte Bintang adalah saingan. Kedua sekte ini berada dalam jalan buntu ketika saling berhadapan karena mereka berimbang. Namun, Lovewoods tidak bisa menyaingi keluarga Gooding. Namun, Gooding tidak tahu bahwa Mason telah disembuhkan oleh David dan dia telah pulih ke puncak kekuatannya. Selain itu, dia masih bisa bertahan selama 10 tahun lagi. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan langsung memilih untuk tidak bekerja dengan Sekte Bintang. Jika tidak, jika mereka terungkap, keluarga mereka akan kehilangan pijakan di Summerland. Hasil terbaik yang bisa diharapkan oleh keluarga Gooding adalah diusir dari Summerland seperti keluarga tersembunyi sebelumnya, keluarga Haran. Atau, mereka mungkin benar-benar menghilang dari catatan sejarah. Banyak keluarga di Summerland masih bekerja dengan sekte dan keluarga tersembunyi karena mereka ingin mencari perlindungan untuk masa-masa sulit yang akan datang. Semakin kuat sebuah keluarga, semakin kuat sekte yang akan mereka tangani. Orang bisa membayangkan betapa kacaunya dunia tidak lama setelah sekte dan keluarga tersembunyi ini keluar dari persembunyiannya. Tidak ada yang tahu keluarga dan sekte mana yang akan bangkit dan sekte dan keluarga mana yang akan dihancurkan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia masih melanjutkan rencana pengeluaran uangnya. Dia masih belum cukup kuat setelah dia memasuki God Rank.
Karenanya, dia masih harus terus bekerja keras. Bab 554. Sekarang setelah Mason kembali ke puncaknya, seharusnya dia yang mengkhawatirkan hal ini. David percaya bahwa Tuan Tua Stefani akan menanganinya dengan baik. Bagaimanapun, setelah kekuatannya memburuk, dia masih bisa mengalahkan 9 penjaga peringkat dewa. Sekarang dia kembali ke puncaknya, kekuatannya akan menjadi penghalang. Saat ini, semua orang di dunia berpikir bahwa orang tua ini akan mati, dan mereka mulai gelisah. Mereka semua ingin mendapatkan sepotong kue Summerland, yang tidak terkecuali sekte dan keluarga tersembunyi di Summerland. David sedang menunggu untuk melihat seperti apa ekspresi semua orang ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Tua Stefani telah kembali ke puncaknya. Pada akhirnya, mereka hanya akan menembak diri mereka sendiri di kaki. Selain itu, sebagai orang yang memulai ini, dia akan diberi reputasi yang bagus. Islip Capitals berkembang pesat, dan meskipun menghabiskan banyak uang, masih ada banyak masalah yang menumpuk yang membutuhkan perhatian David. Meski begitu, hal-hal ini terlalu tersebar. Jika dia menangani mereka satu persatu, itu akan memakan banyak waktu, yang tidak bisa disia-siakan oleh David. Karena itu, dia menunggu kesempatan. Kesempatan yang akan membuat semua orang menyadari betapa kuatnya dukungan Islip Capitals. Setelah bos rahasia Islip Capitals terungkap dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan anggota parlemen Summerland Parliament, maka dia bisa menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi dalam sekali jalan. Tidak ada yang berani melawan perusahaan dengan latar belakang yang begitu kuat. Namun, dia masih harus menunggu. Dia tidak takut memiliki banyak masalah, dia hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang dan berusaha untuk menyelesaikannya. Setelah itu, dia akan mengurus mereka semua sekaligus. Sudah seminggu sejak dia menjadi penjaga peringkat dewa, dan selama periode ini, poin mewahnya telah meningkat pesat. Lagi pula, dia memiliki beberapa proyek besar yang berjalan secara bersamaan. Pusat komunikasi sedang dibangun dengan cepat di seluruh dunia. Satelit komunikasi juga terus disiapkan dengan dukungan teknis dari Summerland. Dana tersebut untuk membangun sekolah, panti jompo, dan panti asuhan di tempat-tempat miskin di Summerland, berkontribusi pada kesejahteraan di negara tersebut. Red Flame Mercenaries membeli semua jenis senjata ampuh di Dark Cape untuk mempersenjatai diri, dan pada saat yang sama, mereka juga merekrut semua jenis talenta kuat dengan gaji tinggi. Saat ini, Tentara Bayaran Api Merah telah menjadi tentara bayaran paling kuat kedua di dunia tentara bayaran. Semua ini membutuhkan uang. Hanya dalam satu minggu, David mengumpulkan lebih dari 2.000 poin mewah. Saat ini, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang penggunaan poin mewahnya. Dia menghabiskan 2.000 poin mewah untuk meningkatkan fisiknya dari dewa level 1 ke level dewa 3. Kekuatannya sangat meningkat lagi. Selama periode ini, David senang. Dia tidak hanya menyelamatkan Tuan Tua Stefani dan mendapatkan dukungan yang kuat ini, dia juga menerobos peringkat dewa dan menjadi wali. Selanjutnya, poin mewahnya juga meningkat dengan cepat setiap hari. Dia percaya bahwa segera, dia dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat di mana dia tidak perlu takut pada siapapun. Jika dia tidak menjadi tak terkalahkan, dia tidak akan bisa hidup dengan damai. Lagi pula, sistemnya terlalu kuat. Begitu orang lain mengetahuinya, semua orang kuat mungkin akan berkomplot untuk menimbulkan masalah baginya sehingga mereka dapat mengetahui lebih banyak tentang rahasianya. Jadi, karena semua orang ada di peringkat dewa, maka aku, David Liddell, akan melampaui peringkat dewa. Bab 555. David membawa Celia ke Starry Night Hotel. Dia tidak membawanya ke sini untuk bermain-main. Sebaliknya, keduanya sangat lengket satu sama lain dan selalu saling menempel. Tidak perlu bagi mereka untuk bermain-main di hotel. Mereka ada di sini untuk pesta. Sehari sebelumnya, David menerima telepon dari Empress Elsa Winters di mana dia mengundangnya untuk menghadiri pesta ini plus, Elsa bahkan mengatakan bahwa dia akan menyanyikan lagu Flower Woman yang ditulis David untuk terakhir kalinya. David ingin menolak, tetapi setelah mengingat betapa Celia menyukai Elsa, dia pikir ini akan menjadi kesempatan besar baginya untuk membawa Celia. Namun, ketika mereka berdua memasuki hotel dan pergi ke aula tempat pesta diadakan, mereka dihentikan oleh keamanan. Yang membuat David penasaran adalah kedua penjaga keamanan itu berusia 40-an atau mungkin 50-an, dan mereka adalah Tiger Ranker. Sejak kapan Tiger Ranker ada di mana-mana? Saat ini, mereka bahkan penjaga keamanan yang menjaga pintu. Meskipun mereka berada di tahap pemula Tiger Rank, mereka pasti master dibandingkan dengan orang normal. Ketika dia memikirkan kekuatan Elsa, orang-orang ini tampaknya tidak sesederhana itu lagi. Elsa harus dari keluarga yang kuat dan berpengaruh. Selanjutnya, keduanya hanya mengenakan pakaian keamanan sebagai penyamaran. Pada kenyataannya, mereka juga harus menjadi orang-orang dari keluarga itu. Halo, kami diundang ke pesta ini, kata David kepada dua pakar peringkat harimau yang mengenakan pakaian keamanan di pintu. Apakah kamu punya kartu undangan? Tanya satpam itu. Saya diundang melalui telepon, jadi saya tidak punya. Yah, aku minta maaf. Saya tidak bisa membiarkan Anda masuk tanpa kartu undangan. Ini bukan pesta biasa, jadi silakan pergi. David tidak punya pilihan selain menelepon Elsa. Dia sudah ada di sini jadi dia tidak bisa pergi dengan kecewa, kan?
Selain itu, ketika Celia mendengar bahwa Elsa akan menyanyikan lagu yang dia tulis untuknya, dia sangat senang untuk waktu yang lama. Bukankah dia akan mengecewakannya jika mereka kembali sekarang? Segera, pintu aula terbuka, dan Elsa berjalan keluar. Nyonya, kedua Tiger Ranker dengan pakaian keamanan menyapa dengan hormat. Mereka adalah temanku, kata Elsa kepada keduanya tanpa ekspresi di wajahnya. Ya, Bu. Elsa mengabaikan keduanya dan berkata kepada David sambil tersenyum, David, kamu akhirnya di sini. Aku pikir kamu tidak akan datang. Halo, Nona Winters. Ini pacarku, Celia. Anda pernah bertemu sebelumnya. Dia suka lagu-lagumu, jadi aku membawanya ke sini, kata David sambil tersenyum. Memang, itu seperti yang dia harapkan. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Dari kelihatannya, pesta ini juga tidak terlihat sederhana. Halo, saya Elsa Winters. Aku sangat senang bertemu denganmu, Elsa mengulurkan tangannya dan berkata kepada Celia. Halo, Elsa. Saya Celi. Aku suka lagu-lagumu. Celia menangis bahagia dan berjabat tangan dengan Elsa. Terima kasih. Ayo pergi. Ayo masuk dulu. Setelah Elsa mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada mereka berdua. Celia memegang tangan David dan berjalan ke aula. Berhati-hatilah jika seseorang datang untuk menyebabkan masalah. Sebelum Elsa pergi, dia berkata kepada dua orang di pintu. Dipahami. Jangan khawatir, Bu. Diterima. David dan Celia berjalan ke aula. Ada banyak orang di aula, dan itu sangat hidup. Bab 556. Ternyata tidak berbeda dengan partai lain. Namun, setelah memindai aula dengan kekuatan pikirannya, David menemukan bahwa ada banyak master di aula. Bahkan ada beberapa master dari Dragon Rank, apalagi ahli Tiger Rank dan ahli kelas 1. David, kamu bisa mengajak Celia untuk melihat-lihat dulu. Ada makanan dan minuman di sini, dan ada juga lantai dansa sehingga Anda bisa menari. Saya harus mengurus sesuatu sehingga saya tidak bisa tinggal di sini bersamamu untuk saat ini. Maaf, saya akan kembali jika saya sudah selesai, kata Elsa kepada David meminta maaf setelah dia masuk. Anda tidak harus begitu sopan dengan saya, Nona Winters. Lanjutkan urusanmu. Celia dan aku di sini hanya untuk mendengarmu bernyanyi, kata David dengan rendah hati. Besar. Anda dapat melihat-lihat sesuka Anda. Setelah ini, saya akan menyanyikan Flower Woman, yang Anda tulis. Itu ditulis dengan sangat baik dan sangat sempurna untuk saya. Saya sangat menyukainya, terima kasih. Bagus kalau Anda menyukainya, Nona Winters. Tolong bantu dirimu sendiri. Elsa tidak melanjutkan pembicaraan dengan David. Ketika dia selesai berbicara, dia pergi. Hari ini, keluarga Winters juga merupakan salah satu karakter utama pesta. Karena itu, dia perlu mengurus banyak hal. Seluruh aula dibagi menjadi beberapa bagian. Beberapa orang mengobrol dan makan makanan penutup, dan ada juga lantai dansa untuk menari. David membawa Celia berkeliling aula. Membosankan untuk menghadiri jenis pesta di mana mereka tidak mengenal siapapun karena semua orang di aula sibuk mengobrol dengan orang-orang di lingkaran mereka. Banyak mata anak muda tertuju pada David dan Celia. Ketika mereka melakukannya, mata mereka akan menyala. Namun, ketika mereka melihat Celia memegang lengan David, mereka bisa menebak bahwa keduanya mungkin pasangan, jadi mereka tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, ada beberapa dari mereka yang datang untuk menggoda atau mengajak mereka menari di lantai dansa. Namun, semuanya ditolak oleh David dan Celia. David juga memperhatikan beberapa aktor dan penyanyi di tempat kejadian, tetapi dia tidak melihat Mari. Dia seharusnya sibuk dengan film yang dia investasikan. Di antara berbagai selebritas, David hanya mengenal Mari dan Elsa. Dia merasa jika tidak ada selebritas di pesta kelas atas seperti ini, pestanya akan terasa murahan. Lagi pula, dia belum pernah menghadiri pesta tanpa selebriti sampai sekarang. Keduanya bosan setelah berkeliaran sehingga mereka berhenti di area makanan. Celia menyukai makanan penutup di sini dan keduanya mulai menikmati makanan kelas atas di sini. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba mendengar suara-suara di aula. Halo semuanya, selamat datang di pesta. Setiap orang yang hadir adalah teman keluarga Winters dan keluarga Patton. Kolaborasi antara keluarga kita kali ini sangat penting untuk perkembangan keluarga kita di masa depan. Selanjutnya, silakan sambut orang-orang yang mewakili kedua keluarga untuk menyampaikan beberapa patah kata tentang kolaborasi ini. Semua orang di aula menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke panggung. Meskipun David tidak ingin pergi, dia tidak bisa keluar dari kerumunan, jadi dia hanya bisa mengikuti Celia. Setengah jam kemudian, orang di atas panggung akhirnya menyelesaikan pidato mereka. David akhirnya mengerti pesta macam apa ini. Ini adalah pesta di mana keluarga Winters, yang diwakili Elsa, dan keluarga lain yang disebut keluarga Patton, secara resmi mengumumkan kolaborasi dan pernikahan mereka. Berkolaborasi melalui pernikahan adalah bentuk kolaborasi yang paling kuat dan paling umum. Keluarga Patton adalah keluarga tua di ibu kota, dan mereka memiliki sejarah dan latar belakang yang dalam. Keberadaan mereka berada di urutan kedua setelah 4 keluarga terkemuka di ibu kota. Sementara itu, keluarga Winters seharusnya menjadi keluarga tersembunyi, jadi orang tidak bisa meremehkan kekuatan mereka.
Ini bisa dilihat dari Elsa, putri keluarga Winters, dan dua Master Tiger Rank yang berjaga di pintu. Kolaborasi antara dua keluarga dapat dianggap sebagai kolaborasi antara dua pihak yang kuat. Sebagai orang yang mewakili keluarga Winters, tentu bukan Elsa yang akan menikah. Orang yang akan menikah dengan keluarga Patten adalah sepupunya, Gina Winters. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik berusia 20-an. Sebuah pesta yang melibatkan pernikahan dua keluarga biasanya hanya akan mencakup tamu yang sangat dekat dengan kedua keluarga. Karena itu, David tidak mengerti mengapa Elsa mengundangnya ke pesta. Apakah itu hanya karena dia menulis lagu untuknya? Mungkin tidak. Pasti ada alasan lain. Namun, Elsa masih sibuk sekarang. Sebagai orang yang mewakili keluarga Winters, dia seharusnya masih memiliki banyak hal untuk diurus. Dia bilang dia akan pergi mencari David setelah dia selesai, jadi ketika saatnya tiba, dia akan mengetahui alasannya. Bab 557. Setelah orang-orang yang mewakili kedua keluarga menyelesaikan pidato mereka, sudah waktunya bagi dua anak muda yang bertunangan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Dapat dilihat bahwa Theodore Patten, pemuda dari keluarga Patten, sangat senang dengan pernikahan ini karena dia tersenyum sepanjang waktu. Namun, Gina dari pesta musim dingin tidak begitu bersedia karena wajahnya kosong sepanjang upacara. David merasa bahwa keduanya adalah pasangan yang cocok. Bagaimanapun, Theodore adalah pewaris pertama keluarga Patten dan dia sangat baik dalam semua aspek. Namun, Gina mengingatkan David pada seseorang. Luna Soron, teman sekelasnya dari South River University. Situasinya mirip dengan Gina. Keluarga Soron juga sepertinya telah memaksanya untuk menikah dengan pewaris keluarga Queen. David masih berutang budi padanya jika dia ingat dengan benar. Luna mungkin menggunakan dia untuk menyingkirkan kendali keluarganya atas dirinya sehingga dia tidak perlu menikahi orang-orang dari keluarga Queen lagi. Meskipun David telah membunuh Zachary, keluarga Queen tampaknya telah menemukan anak haram untuk menggantikan Zachary untuk menjadi pewaris pertama keluarga. Tidak masalah siapa pihak lain dalam pernikahan semacam ini. Itu sudah cukup selama mereka memiliki status dan identitas. Bahkan jika Luna licik, dia pernah menyelamatkan Celia sebelumnya, dan ini adalah fakta. Jika Celia diculik oleh Hanley saat itu dan sesuatu yang buruk terjadi padanya, siapa yang peduli jika David menghancurkan semua orang di keluarga Chases? Dengan karakter Celia, dia pasti tidak ingin terus hidup jika itu terjadi padanya. Jadi, apapun yang terjadi, David berutang budi pada Luna adalah fakta yang tak terbantahkan. Semua hutang akan diselesaikan jika dia membantunya. David tidak tahu keluarga tersembunyi macam apa keluarga Soron itu dan seberapa kuat mereka. Dia juga bertanya-tanya apakah kekuatan dan identitasnya saat ini cukup untuk menghalangi mereka dan membuat mereka berubah pikiran. Namun, mereka seharusnya tidak sekuat keluarga Winters. Lagi pula, rekan kerja sama mereka, keluarga Patten, memang lebih kuat dari keluarga Queen. Sementara David bertanya-tanya bagaimana dia harus mengurus masalah di sekitar Luna. Orang lain naik ke atas panggung. Saat ini, Elsa sendirian di atas panggung. Halo, untuk merayakan hari bahagia ini bersama Gina, saya mengundang beberapa teman dari industri hiburan untuk tampil dan memeriahkan. Sekarang, mari kita sambut. Tak lama kemudian, beberapa teman baik Elsa dari industri hiburan naik ke panggung untuk tampil. David tidak tertarik dengan ini karena dia tidak mengikuti selebriti manapun. Di sisi lain, Celia terpikat. Yang di atas panggung pada dasarnya adalah Alistair atau Super Alistairs. Meskipun tidak banyak orang di tempat kejadian, biaya untuk pertunjukan semacam ini cukup mahal. Mungkin bahkan lebih mahal daripada biaya yang dibayarkan untuk tampil di depan puluhan ribu orang. 1 jam kemudian. Akhirnya giliran Elsa sebagai klimaks dari pertunjukan. Dia pertama kali menyanyikan lagu yang telah dia siapkan. Setelah selesai bernyanyi, dia berkata, lagu terakhir ini adalah lagu yang paling membuat saya puas setelah 10 tahun berkarir. Pada saat yang sama, itu juga favorit saya menyia-nyiakan banyak usaha untuk mendapatkannya dari salah satu teman saya. Selain itu, teman itu juga ada di antara Anda, tetapi saya tidak akan mengungkapkan siapa mereka. Lagu ini juga merupakan lagu hit dari album digital ke-10 saya. Selain itu, ini juga akan menjadi album terakhir saya karena saya akan meninggalkan sorotan setelah diterbitkan, dan saya tidak akan muncul di industri hiburan lagi. Semua orang di sini hari ini seharusnya sudah tahu identitasku. Keluarga saya mengkultivasi saya dan membiarkan saya keras kepala selama 10 tahun. Segera, saya akan kembali ke keluarga saya dan berkontribusi pada perkembangan mereka. Tanpa basa-basi lagi, wanita bunga ini untuk kalian semua. Saya harap Anda akan menyukainya. Setelah Elsa selesai berbicara, tepuk tangan meriah datang dari bawah panggung. Namun, para selebritas dan orang-orang penting yang diundang untuk hadir itu terkejut. Elsa akan meninggalkan industri hiburan. Untungnya, tidak ada penggemarnya di sini. Jika tidak, pasti akan terjadi kekacauan. Seharusnya ada banyak penggemarnya yang tidak bisa menerima ini. Namun, karena Elsa sendiri yang mengatakannya, ini jelas bukan lelucon. Bab 558. Mereka percaya bahwa dia akan segera membuat pengumuman resmi. Latar belakang Elsa di industri hiburan diakui secara luas.
Sejak debutnya 10 tahun yang lalu, dia tidak pernah terlibat dalam skandal apapun dan dia tidak perlu mengada-ada. Meski begitu, dia masih bisa makmur dan berdiri kokoh di kursi sebagai permaisuri. Tidak ada yang berani melaporkan berita negatif di sekitarnya. Artis lain akan berusaha keras untuk meminta orang menulis lagu untuk mereka. Sementara itu, semua orang akan mengiriminya lirik dan lagu mereka sehingga dia bisa memilih di antara mereka. Siapa yang akan percaya jika dia mengatakan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat? Namun, pertama kali orang-orang ini melihat siapa keluarga Winters yang mendukung Elsa, mereka sibuk menikah dengan keluarga Patton di ibu kota. Mereka tidak tahu keluarga Winters, tetapi keluarga Patton terkenal di ibu kota. Ini juga memungkinkan mereka untuk akhirnya melihat seberapa kuat latar belakang Elsa. Sangat dapat dimengerti bahwa mereka ditekan oleh seseorang seperti ini. Pada saat ini, musik dimulai. Suara Elsa yang menawan dan kaya terdengar. Aku telah menanam bunga di hatiku. Dan itu tumbuh perlahan. Aku menunggu siang dan malam. Untuk orang itu datang seperti mimpi. Wanita itu bergoyang di dunia seperti bunga. Wanita itu berayun lembut di angin seperti bunga, hanya berharap sepasang tangan lembut. Untuk menghibur kesepian di hatiku. Setelah Elsa menyelesaikan lagunya, hampir semua orang terpukau. Elsa menyanyikan ketidakberdayaannya. Dia terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada panggung yang dia cintai dan kembali ke keluarganya untuk mengambil alih urusan keluarganya. Dia tidak punya pilihan. Dia adalah yang paling berbakat di keluarganya. Dia akan menjadi kepala keluarga di masa depan, dan dia telah berkehendak bebas selama 10 tahun. Jika dia tidak melampaui standar yang ditetapkan keluarganya setiap tahun dalam ujian, dia bahkan tidak akan memiliki 10 tahun untuk mencapai mimpinya. David bisa merasakan emosi Elsa. Sejujurnya, dia tidak memikirkan banyak hal saat menulis lagu ini. Ia hanya merasa lagu ini cocok dengan temperamen dan suara Elsa. Siapa yang mengira lagu ini akan menyentuh Elsa di tempat yang menyakitkan? Mata Celia dipenuhi air mata saat dia berdiri di samping David. Dia juga salah satu penggemar Elsa. Sekarang idolanya meninggalkan industri hiburan, dia sangat sedih. Ketika David hendak menghibur Celia. Cincin-cincin. Teleponnya berdering. David mengambilnya dan melihat. Charles. Dia bisa dianggap sebagai teman baik pertama yang dibuat David setelah dia mendapatkan sistem. Lebih jauh lagi, keluarga Luther banyak membantunya ketika dia pertama kali memulai. Alasan dia bisa bergabung dengan Falcon dan Satuan Tugas Khusus adalah karena Tuan Tua Luther. Bab 559. David menemukan sudut yang tenang di aula untuk menjawab telepon. Charles, kata David. Dev, ini aku. Namun, suara wanita yang terisak terdengar dari ujung telepon yang lain. Sen. Dev, kakakku terluka. Dia tidak mengizinkanku meneleponmu karena takut mengganggumu, tapi aku tidak bisa menemukan orang lain untuk membantu selain dirimu, teriak Sandy. Jangan panik, jangan panik. Bicaralah pelan-pelan. Ada apa? Di mana Charles? Di mana kakekmu? Tanya David. Tuan Tua Luther masih ada, jadi seharusnya tidak ada masalah yang mengganggu keluarga Luther. Bagaimanapun, dia pensiun dari Satuan Tugas Khusus, dan dia masih bisa mengandalkan organisasi resmi ini. Bahkan jika sekte dan keluarga tersembunyi sering muncul, mereka tidak akan berani menyinggung seseorang dengan latar belakang resmi Summerland. Selama keluarga Luther menjaga diri mereka tetap aman, seharusnya tidak ada masalah. Pada awalnya, Tuan Tua Luther juga mengatakan bahwa setelah kematiannya, David akan mengurus keluarga Luther. Mungkinkah seseorang telah mengambil tindakan terhadap keluarga Luther bahkan ketika Tuan Tua Luther masih hidup? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Aku tidak yakin. Aku hanya tahu bahwa saudaraku terluka dan dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu, dan kemudian kakekku jatuh sakit dan juga dirawat di rumah sakit. Aku tidak tahu nomor teleponmu, jadi aku mengambil telepon kakakku secara rahasia untuk meneleponmu. Baiklah, jangan panik. Aku akan datang besok pagi. Jangan khawatir, aku di sini dan semuanya akan baik-baik saja, David menghibur. Terima kasih, Dev. Aku akan menutup telepon dulu, kakakku meneleponku. Baik. David menutup telepon dan sedikit cemas. Charles adalah salah satu dari sedikit temannya, dan Tuan Tua Luther juga telah membantunya sebelumnya. Meskipun Tuan Tua Luther membantunya dengan tujuan tertentu, David dapat membedakan antara rasa syukur dan dendam. Karena dia telah menerima ucapan terima kasih orang lain, dia harus membalasnya sebaik mungkin. Karena dia sibuk meningkatkan kekuatannya selama periode ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Charles. Terakhir kali dia kembali ke provinsi South River. Sekarang setelah keluarga Luther dalam kesulitan, tentu saja, dia tidak akan tinggal diam. Dia ingin melihat. Semua orang mengira Mason akan mati, jadi dia ingin melihat siapa di antara bajingan itu yang berani keluar dan melawan Summerland. Pada saat ini, aura mengesankan David bergerak di dalam dirinya, dan perlahan-lahan memancar dari tubuhnya. Namun, dia kembali sadar dengan sangat cepat dan segera menghentikannya. Ada banyak seniman bela diri di sini, jadi akan buruk jika dia menakuti yang lain.
Saat David memancarkan kekuatannya, beberapa orang termasuk Elsa memperhatikan energi mengerikan di sekitar mereka, dan mereka semua merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Namun, saat mereka masih shock dan belum sadar, energi kuat itu menghilang. Bahkan ketika mereka mencoba mencarinya lagi, mereka tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Ini membingungkan mereka dan mereka bertanya-tanya apakah mereka berhalusinasi. Segmen dengan hiburan selebriti akhirnya berakhir. Selanjutnya, semua kalangan akan berkumpul dan membicarakan kolaborasi mereka. Itu juga merupakan waktu bagi anak-anak dari kedua keluarga untuk saling mengenal dan menjalin hubungan. Ketika pesta ini berakhir, itu berarti keluarga Patten dan Winters telah bersekutu. Jika berjalan dengan baik, mereka akan makmur, tetapi jika tidak, mereka akan hancur dan terbakar. Mereka mungkin juga menempuh jalan mereka sendiri jika ada bencana. Namun, satu hal yang pasti, aliansi gaya pernikahan jauh lebih kuat daripada bentuk aliansi lainnya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia hanya membawa Celia ke sini untuk lagu-lagunya. Setelah mereka selesai dengan lagunya, dia tidak ingin terus tinggal di sekitar lagi. Dia masih perlu mengirim Celia kembali dan mempersiapkan diri untuk pergi ke provinsi South River besok pagi untuk melihat apa yang terjadi pada keluarga Luther. Jika sekte dan keluarga tersembunyi berani mendekati keluarga Luther, dia tidak akan keberatan membunuh salah satu dari mereka untuk memberi contoh bagi yang lain. Ini agar keluarga dan sekte tersembunyi lainnya yang akan keluar dari persembunyian akan menyadari bahwa mereka harus mengikuti aturan Summerland begitu mereka berada di sini. Selain itu, Tuan Tua Stephanie masih ada. Bab 560. Bahkan jika Tuan Tua Stephanie sudah pergi, David masih ada. Summerland tidak bisa jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan jika dunia berada dalam kekacauan di masa depan, Summerland tidak bisa. David menemukan Celia dan berkata kepadanya, "Celia, ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang dulu dan berpamitan dengan orang tuamu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di provinsi South River besok." "Hah, apakah kamu akan pergi besok?" Celia bertanya dengan enggan. "Ya, ada beberapa hal yang perlu ditangani di provinsi South River. Jangan khawatir, saya akan kembali setelah saya menyelesaikannya." "Baiklah," jawab Celia dengan nada agak tertekan. Dia sangat senang hari ini. Dia mendengar idolanya Elsa menyanyikan lagu yang ditulis oleh pacarnya, dan itu sangat bagus. Namun, ketika dia mendengar bahwa David akan pergi besok, dia langsung menjadi depresi. Dia tahu bahwa David adalah pria yang hebat sehingga dia harus memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun demikian, dia sangat sedih sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setiap kali David pergi, dunianya akan mulai terlihat gelap. "Jangan sedih, aku akan kembali setelah aku selesai. Ditambah lagi, aku berjanji akan membawamu kemanapun aku pergi setelah lulus," David menghibur. "Baiklah, ini kesepakatan." Celia akhirnya merasa lebih baik ketika dia mendengar David mengatakan ini. Dia menantikan ini di dalam hatinya. "Aku ingin segera lulus, aku ingin segera lulus." Dengan begitu, dia bisa mengikuti David kemanapun dia pergi. David dan Celia hendak pergi. Namun, mereka dihentikan oleh Elsa. "David, apa kau punya waktu? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu," kata Elsa sambil berjalan ke arah David. David memandang Celia di sebelahnya dan berkata, "Nona Winters, apakah ada yang tidak bisa Anda katakan kepada saya sekarang?" "Celia, bisakah kamu meminjamkan pacarmu beberapa menit? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya," kata Elsa kepada Celia. "Ayo, aku akan melihat-lihat," kata Celia dan melepaskan lengan David. Kemudian, dia pergi ke tempat lain. "Setelah kamu," kata Elsa setelah memberi isyarat. David juga ingin melihat apa yang Elsa lakukan. Tidak mungkin dia mengundangnya ke pesta penting di mana kedua keluarga membentuk persatuan hanya karena dia menulis lagu untuknya. Setelah mengikuti Elsa selama 2 atau 3 menit, mereka tiba di sebuah ruangan yang sunyi. Elsa membuatkan David secangkir teh. "Anda bisa memberitahu saya apa yang ingin Anda katakan sekarang, bukan, Miss Winters?" kata David sambil menyesap tehnya. "David, aku, Elsa Winters, ingin bekerja denganmu atas nama keluarga Winters." Elsa duduk di hadapan David dan berkata dengan serius. "Bekerja denganku?" David bertanya dengan sedikit ragu. "Ya, bersamamu," Elsa membenarkan. "Saya tidak paham. Keluargaku adalah keluarga tersembunyi yang kuat. Sekarang kita akan keluar dari persembunyian, kita perlu menemukan kekuatan di dunia yang bisa kita ajak bekerja sama. Lagi pula, kita telah disembunyikan selama bertahun-tahun, dan dunia telah sudah dibagi oleh berbagai keluarga dan kekuatan. Kalau kita mau bergabung sekarang, kita pasti butuh partner untuk bekerja sama," jelas Elsa. "Bukankah kamu sudah memiliki kemitraan dengan keluarga Patten?" tanya David. Keluarga Patten hanyalah salah satu target kerjasama keluarga Winters. Keluarga tersembunyi yang kuat tidak bisa hanya memiliki satu pasangan. Selain itu, perbedaan kekuatan antara keluarga Patten dan keluarga Winters terlalu besar. "Kenapa aku? Aku tidak memiliki keluarga yang kuat di belakangku, dan aku hanya satu orang. Intuisiku, aku tahu kamu bukan orang normal. David, masa sulit akan datang dan hanya kolaborasi yang akan menghasilkan situasi win-win.
Bagaimanapun, kamu akan memiliki kekuatan terbatas pada dirimu sendiri, saran Elsa. Saya tidak tertarik, maaf. Nona Winters, saya pikir Anda salah orang. Saya tidak membutuhkan mitra dan saya tidak memiliki kekuatan untuk bekerja dengan Anda. Saya hanya orang biasa. David, jangan tolak aku dulu. Tidak semua kolaborasi adalah kesuksesan instan. Kamu bisa memahami keluargaku dulu, baru kemudian mengambil keputusan. Aku akan memberimu waktu. David merenung sejenak dan berkata, baiklah, aku akan belajar lebih banyak tentang keluargamu, tapi mari kita bicara tentang kolaborasi setelah aku selesai melakukannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu. Jika kamu perlu tahu sesuatu tentang kami, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja dan saya akan bekerja sama dengan Anda sepenuhnya. Elsa berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berkata kepada David. Setelah itu, David pun berdiri untuk menjabat tangan Elsa sebelum meninggalkan ruangan. Saya seorang kuadriliuner. Bab 500. Bab 561, 575. Setelah David pergi, seorang lelaki tua berjalan keluar dari area yang dipartisi di dalam ruangan. Kakek Sven, bagaimana menurutmu? Tanya Elsa. Tidak apa-apa, dia hanya orang biasa, Elsa, kurasa tidak perlu membuang waktu untuknya. Saat keluarga mengatakan sesuatu, akan ada banyak keluarga yang mengantre untuk bekerja sama dengan kita, yang lama kata pria. Tidak mungkin, Elsa langsung membantahnya. Elsa, apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Selama dia adalah seorang seniman bela diri, aku akan bisa merasakannya, bahkan jika dia hanya seorang seniman bela diri kelas 3. Aku lebih percaya pada intuisiku. Setelah Elsa selesai berbicara, dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, lakukan. Seseorang di walkie-talkie segera menjawab, maaf, Nona. Kemudian, Elsa berjalan ke ruangan lain untuk menatap layar lebar, dengan lelaki tua itu mengikutinya. Orang tua ini adalah kakek Elsa, Sven. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki kemampuan penginderaan yang unik. Statusnya sangat tinggi dalam keluarga Winters. Kecuali Elsa, calon kepala keluarga Winters, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tentu saja, ini juga alasan mengapa dia menyukai Elsa sejak dia masih kecil. Semua orang di keluarga Winters memanjakan Elsa karena dia adalah orang paling berbakat di keluarga Winters selama ratusan tahun. Dia membawa harapan memimpin keluarga Winters untuk merebut kembali kejayaan mereka di masa-masa sulit yang akan datang. Karena itu, dalam keluarga Winters, banyak tuntutan Elsa yang tidak masuk akal diizinkan. Dia bahkan mengganggu rencana keluarga dan keluar 10 tahun lebih cepat dari jadwal untuk mengejar mimpinya, yang diizinkan keluarga. Selain dia, tidak ada generasi muda di keluarga Winters yang menikmati perlakuan seperti itu. Ini membuat semua anggota keluarga Winters iri. Namun, bahkan jika mereka iri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena meskipun dia berkeliaran di dunia luar, kekuatan dan ranah Elsa memang jauh lebih baik daripada milik mereka. Inilah mengapa Elsa mendapat perlakuan khusus. Saat David masuk ke aula, dia mengamati ruangan dan melihat beberapa pria menggoda Celia sekitar 10 meter jauhnya. Sementara itu, Celia menanggapi mereka, tampak bosan. Ketika David hendak berjalan, dia tiba-tiba melihat sebuah server dengan slip nampan tidak jauh dari Celia. Baki di tangan server langsung terlempar ke arah Celia. Lebih penting lagi, ada 4 hingga 5 gelas berisi anggur merah di nampan. Jika itu mengenai Celia, tidak hanya dia akan sedikit terluka, tetapi itu juga akan membuatnya malu. Beberapa gelas anggur merah pasti akan membasahi gaun putih Celia. Jika gaun putihnya diwarnai dengan warna anggur merah, orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Selain itu, ada begitu banyak orang di tempat kejadian. David tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia langsung mengerahkan kekuatan pada kakinya. Sebelum nampan menyentuh Celia, dia bergegas ke sisinya, memeluknya, berbalik dan menghindari nampan dan anggur merah yang terbang ke arah Celia.
Celia adalah pacarnya, dan dia adalah wanita yang akan dicintainya sepanjang hidupnya. Karenanya, di dalam hatinya, dia tidak bisa mentolerir kerusakan apapun pada Celia. Kecelakaan. Baki dan gelas jatuh ke tanah, membuat serangkaian suara. Server dengan cepat bangkit dari tanah dan berulang kali meminta maaf kepada mereka berdua. Dia terus membungkuk dan dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Maafkan aku, maafkan aku. David mengabaikan server. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan lembut kepada Celia dalam pelukannya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Celia, memeluk David erat-erat dan membenamkan kepalanya di dadanya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia benar-benar terkejut sekarang. Hanya aroma sesuatu yang familiar yang bisa membuatnya merasa nyaman. Pada saat ini, David melihat ke server yang telah membungkuk dan meminta maaf. Pada saat yang sama, dia juga melihat beberapa tanda air yang dia injak ketika dia terpeleset. Itu tidak terlihat seperti itu disengaja. Karenanya, dia tidak ingin membagi rambut karena ini. Tidak apa-apa, lain kali lebih berhati-hati, kata David ke server. Terima kasih. Server terus membungkuk. David meninggalkan aula bersama Celia, merasa penasaran. Di dalam ruangan, Elsa dan Sven menatap layar lebar dengan pandangan kosong. Mereka tidak bisa kembali sadar bahkan setelah waktu yang lama. Kakek Sven, apakah kamu melihat tindakannya? Elsa memecah keheningan dan bertanya. Suaranya menetes karena terkejut. Aku tidak, Sven tergagap jawabannya. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Adegan di layar lebar tadi masih diputar ulang di kepalanya. Jelas, David masih di tepi aula beberapa saat yang lalu. Namun, dalam sekejap mata, dia benar-benar melintasi jarak puluhan meter dan tiba di sisi lain aula. Selain itu, orang-orang bergerak di sekitar aula, tetapi dia tidak menabrak satu orang pun, yang agak menakutkan. Seberapa jauh itu? Elsa bertanya lagi. Bab 562. Elsa tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia berjalan di depan layar lebar. Kemudian, dia mulai mencari tempat kejadian David pada saat yang tepat. Dia juga tidak percaya bahwa David lebih kuat dari kakek Sven-nya. Orang harus tahu bahwa kakek Sven-nya sudah setengah jalan menuju Gatreng. Jika David melampaui kakek Sven-nya, bukankah itu berarti dia adalah penjaga peringkat dewa? David baru berusia awal 20-an. Seperti yang kakek Sven katakan, bahkan jika dia mulai berlatih seni bela diri sejak dalam kandungan, dia tidak akan mencapai level ini. Jadi, dia memilih untuk percaya apa yang dikatakan kakek Sven. David pasti telah mempelajari semacam teknik tanpa bobot dan gerakan tubuh jempolan, lebih jauh lagi, dia juga telah mempraktikkannya hingga tingkat kesempurnaan yang bagaimana dia berhasil mencapai efek sebelumnya. Ini sudah cukup untuk mengejutkannya. Dia tahu betapa sulitnya mempraktikkan seni bela diri terbaik hingga mencapai kesempurnaan. Bahkan sekarang, dia belum berlatih seni bela diri keluarga-keluarga Winters dengan sempurna. Selain itu, dia hampir 10 tahun lebih tua dari David. Dia ingin memperlambat video dan menonton ulang beberapa kali untuk melihat bagaimana David bisa melakukan sesuatu yang bahkan kakek Sven, seseorang yang setengah jalan ke Gatreng, tidak bisa. Teknik tanpa bobot dan gerakan tubuh macam apa yang begitu kuat. Adegan terbalik ketika David muncul di pintu masuk aula, lalu melambat dan mulai bermain. Di layar, orang bisa melihat David langsung berubah menjadi bayangan yang berjalan di antara kerumunan. Rupanya, memperlambat rekaman itu tidak cukup. Elsa terus memperlambatnya lebih jauh. Akhirnya, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Setelah David melihat apa yang akan terjadi pada Celia, dia langsung menerobos kerumunan. Setiap kali dia berbelok di tikungan atau membalikkan tubuhnya ke samping, dia akan menghindari semua orang dengan sempurna. Akhirnya, dia mendekati Celia, meraihnya, dan berbalik untuk menghindari nampan dan gelas. Seluruh proses selesai hanya dalam satu napas. Tidak ada jeda di antaranya. Seolah-olah dia bisa memprediksi gerakan semua orang dan berhasil menghindari semua orang dengan sempurna, bahkan tidak menyentuh sudut pakaian mereka. Itu luar biasa. Sven mengakui bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dia bisa menghindari orang-orang ini dengan cepat, tapi dia pasti akan beberapa kali lebih lambat dari David. Pada kenyataannya, mereka tidak tahu bahwa apa yang digunakan David bukanlah teknik tanpa bobot atau gerakan tubuh khusus apapun, tetapi dia hanya mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, ditambah dengan kekuatan pikirannya yang kuat untuk mencapai efek seperti itu. Tanpa bantuan kekuatan pikirannya yang kuat, David masih bisa mencapai sisi Celia dalam sekejap, tetapi kerumunan di antara mereka akan terlempar ke udara dalam prosesnya.
Selain itu, konsekuensi terlempar ke udara dengan kecepatan tinggi oleh Tyrannosaurus humanoid seperti dia adalah kematian atau cedera. Jadi, tentu saja, David tidak bisa melakukan itu. Kakek Sven, bisakah kamu mengetahui teknik tanpa bobot macam apa ini? Tanya Elsa penasaran. Bab 563. Saya tidak tahu, kami telah disembunyikan selama ratusan tahun. Keluarga Winter sudah disembunyikan ketika saya lahir, jadi bagaimana saya bisa tahu? Sven menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa. Ini tidak penting. Yang penting adalah karena David bisa menggunakan teknik yang luar biasa, itu berarti dia pasti tidak lemah. Kenapa kamu tidak bisa merasakan kekuatannya, kakek Sven?" Itulah yang sangat saya bingungkan. Dilihat dari cara dia tampil barusan, kekuatannya jelas tidak buruk, dan pada usia yang begitu muda, bakatnya unik. Tapi aku tidak bisa merasakannya sama sekali, yang menunjukkan bahwa dia harus memiliki cara untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Kakek Sven, kamu baru saja mengatakan bahwa David hanyalah pria biasa dan mengatakan kepadaku bahwa aku tidak perlu membuang waktu untuknya, kata Elsa sambil tersenyum. Saya semakin tua, dunia ini milik anak muda sekarang. Masa-masa sulit akan datang, dan generasi Anda memang generasi pahlawan. Memang, selalu ada orang yang lebih baik darimu, Sven tidak punya pilihan selain menghela nafas dengan sedih. Anak yang dia anggap sebagai orang biasa tiba-tiba menunjukkan kecepatan seperti itu. Itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Elsa melihat sosok David di layar lebar dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia harus mendapatkan David di pihak keluarga Winters. Ini adalah pria pertama yang dia kagumi. Statusnya menentukan dia untuk tidak pernah menikah dengan keluarganya selama hidupnya, jadi dia hanya bisa menemukan pria yang lebih menyenangkan untuk dinikahi dengan keluarga Winters. Itu baik-baik saja. Sebagai calon kepala keluarga Winters, dia bisa memilih calon suaminya. Berbeda dengan wanita lain yang bahkan tidak memiliki hak untuk memilih pasangannya sendiri. Ini juga menjadi sumber motivasi untuk usahanya. Jika dia tidak bekerja keras dan kehilangan statusnya sebagai pewaris pertama, dia akan digunakan oleh keluarga sebagai alat untuk kerjasama dan pernikahan, seperti sepupunya, Gina. Adapun pacar David saat ini dan usianya yang masih muda, menurut dia, mereka tidak masalah sama sekali. Dia percaya bahwa meskipun dia hampir 10 tahun lebih tua dari David, dia cukup terawat, jadi dia tidak lebih buruk dari wanita lain di usia 20-an. Selain itu, dia kurang muda dan lebih dewasa dari mereka, jadi dia seharusnya cukup menarik bagi pria manapun. Di masa-masa sulit yang akan datang, penting untuk memiliki latar belakang yang kuat, dan dia percaya bahwa David akan menjadi pilihan yang tepat untuk ini. Sekarang, satu-satunya perhatian Elsa adalah latar belakang David. Jika kekuatan di belakang David sama dengan keluarganya dan David adalah pewaris pertama, kemungkinan merekrut David hampir nol. Namun, selama salah satu dari dua syarat itu tidak terpenuhi, dia masih punya kesempatan. Dia hanya harus membayar harga. Elsa, apakah kamu menyukai orang David ini? Tanya Sven tiba-tiba. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Kakek Sven, bukankah aku berhak memilih pasanganku sendiri? Elsa tidak membantah tapi mengaku dengan murah hati. Jangan bicara tentang fakta bahwa anak ini sudah punya pacar, Elsa, kamu harus tahu bahwa kekuatan di balik seseorang seperti David mungkin tidak sesederhana yang kamu pikirkan karena mereka bisa mengembangkan bakat seperti David. Meskipun Anda memiliki hak untuk mengatur pernikahan Anda sendiri, Anda hanya dapat merekrut menantu yang masih hidup ke dalam keluarga Winters. Jika David memiliki latar belakang yang dalam, dia mungkin tidak cocok. Tidak ada entitas yang akan mengirim anak-anaknya yang luar biasa ke rumah orang lain, kata Sven. Kakek Sven, jangan khawatir. Saya akan menanganinya dengan baik. Plus, kami masih belum tahu latar belakang apa yang dimiliki David. Bagaimana jika dia yatim piatu dan memiliki tuan yang sangat kuat? Siapa yang bisa memastikan? Kata Elsa. Ini juga masalah yang dia khawatirkan. Namun, dia tidak akan menyerah. David adalah pria pertama yang dia sukai dan tidak merasa jijik dengannya selama bertahun-tahun. Bagus kalau kamu mengerti. Saya hanya mengingatkan Anda. Anda harus bersiap dengan baik untuk hal-hal tertentu jika Anda lengah. Petik 2. Aku mengerti, kakek Sven. Aku juga menyukai anak ini. Jika kita bisa membuatnya bergabung dengan keluarga itu, tentu saja, itu akan sangat bagus. Plus, pahlawan datang dari masa-masa sulit. Mereka tidak hanya datang dari kekuatan besar, mereka juga bisa datang dari kekuatan kecil. Terima kasih, kakek Sven. Aku akan bekerja keras. Elsa berkata serius sambil melihat sosok David di layar lebar. Bab 564. David membawa Celia pulang, menyapa Mindy dan John, lalu pergi. Dia tidak akan tinggal di rumah Celia hari ini karena dia akan kembali ke provinsi South River keesokan paginya.
Saat dia pergi, David ingat bahwa ketika dia berbicara dengan Elsa sendirian hari ini, dia merasakan energi samar dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Meskipun pihak lain tersembunyi dengan baik, dia masih tidak bisa lepas dari deteksi kekuatan pikiran David yang kuat. Dia harus menjadi master yang setengah jalan ke God Rank, dan hanya ada dinding di antara mereka. Masuk akal bagi seorang master yang setengah jalan ke God Rank untuk berada di pesta bersama semacam ini. Namun, mengapa Elsa bertindak sejauh itu dengan membawanya ke ruangan itu? Mungkin dia ingin tuan yang setengah jalan ke peringkat dewa untuk menyelidikinya. Namun, bahkan Mason tidak dapat menemukan fitur tersembunyi dari sistem tersebut. Orang itu baru setengah jalan menuju peringkat dewa, jadi bagaimana dia bisa menemukan kekuatan sejati David? Tunggu. David tiba-tiba teringat. Bagaimana jika Elsa mencoba mengujinya, dan setelah tuan yang setengah jalan ke God Rank dari keluarga Winters tidak menemukan apapun, dia meminta server untuk menyelinap dengan sengaja dan menuangkan anggur merah di tangannya ke Celia. Secara kebetulan, dia melihatnya dan mereka menguji reaksinya. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan Celia saat itu, maka seharusnya ada seseorang di sebelah Celia yang akan membantunya memblokir nampan terbang dan gelas anggur merah. Tidak heran ada master kelas 1 di sampingnya ketika dia menyelamatkan Celia. Itu adalah seseorang yang akan menyelamatkan Celia jika dia benar-benar terlambat untuk membantunya. Oleh karena itu berarti adegan dia menyelamatkan Celia telah difilmkan oleh kamera pengintai. Elsa pasti akan memperlambat dan mempelajari rekaman itu setelah dia pergi. Oleh karena itu, kekuatannya seharusnya sudah terekspos sekarang. Saat itu, kecepatan yang bisa dia capai dengan kekuatan penuhnya dan bantuan kekuatan pikirannya yang kuat benar-benar mustahil bagi seseorang yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Jadi, jika mereka membandingkannya, mereka akan menemukan bahwa kekuatannya melampaui seorang master yang setengah jalan ke peringkat dewa. Selanjutnya, satu-satunya peringkat yang berada di atas itu adalah penjaga peringkat dewa. David tidak menyangka orang pertama yang tahu bahwa dia telah menjadi penjaga peringkat dewa adalah Elsa. Bahkan Mason tidak menyadari bahwa dia telah menerobos, dan sekarang, Elsa mengetahuinya setelah beberapa penyelidikan. Elsa benar-benar sesuatu yang lain. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang bisa menjadi pewaris pertama keluarga Winters. Sarana, temperamen, dan kekuatannya semuanya luar biasa. Ditambah lagi, dia sudah punya rencana cadangan. Bahkan jika David tahu sekarang, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti Celia. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan Celia tepat waktu, seseorang akan memblokir anggur merah dan menyelamatkan Celia. David tiba-tiba merasa bahwa dia masih terlalu tidak berpengalaman. Kekuatannya meningkat terlalu cepat selama periode ini, dan ini membuatnya merasa bahwa jika dia cukup kuat, dia bisa mengungkap semua jenis plot licik dan intrik. Semua plot licik dan intrik tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Namun, dia lupa bahwa dia belum mencapai titik ini, dan dia tidak bisa menekan orang lain hanya dengan kekuatannya saja. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya bisa memprediksi rencana Elsa. Namun, dia terlalu ceroboh dan dia tidak memikirkannya sama sekali. Itulah mengapa dia baru sadar setelah itu terjadi. Sepertinya dia harus lebih memperhatikan di masa depan mulai sekarang. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia harus lebih banyak menggunakan otaknya. Dia akan menganggap kejadian ini sebagai Elsa memberinya pelajaran. Terserah, tunjukkan saja kekuatanku. Bab 565. Elsa tidak akan menyebarkan informasi ini, dan dia pasti akan meningkatkan upayanya untuk mendesaknya agar bekerja sama dengan keluarga Winters. Namun, David tidak terlalu ingin bekerja sama dengan keluarga Winters. David tidak menyukai wanita yang licik seperti Elsa. Akan sangat melelahkan berurusan dengannya. Ia tetap lebih menyukai gadis seperti Celia yang sederhana, imut, dan tidak licik. Hari berikutnya, David meninggalkan ibu kota dengan pesawat di pagi hari dan kembali ke kota sungai di Provinsi Sungai Selatan. Setelah turun dari pesawat, David langsung menuju River City Hospital. Meskipun Sandy tidak sempat memberitahu David di telepon tempat Charles dan Tuan Tua Luther dirawat di rumah sakit sehari sebelumnya, David curiga bahwa itu mungkin rumah sakit River City. Di rumah sakit River City, David langsung pergi ke kantor Direktur Tom. David tidak repot-repot mengetuk pintu, sebaliknya, dia hanya mendorong pintu terbuka dan masuk. Dengan peningkatan statusnya, David perlahan beradaptasi dengan perubahan ini. Tom hanyalah direktur rumah sakit, jadi dia tidak layak atas kesopanan David. Dengan statusnya saat ini sebagai anggota parlemen Summerland, David bahkan bisa mengabaikan Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. Ketika David mendorong pintu dan masuk, Tom, direktur rumah sakit, sedang membenamkan kepalanya di dalam sebuah buku.
Setelah mendengar suara pintu terbuka, Tom tidak melihat ke atas, tetapi sebaliknya, dia berkata dengan suara agung, siapa yang menyuruhmu masuk tanpa mengetuk? Keluar dan ketuk dulu. Dia selalu seorang pria yang kata-katanya membawa beban yang sangat besar di rumah sakit. Tak seorang pun pernah memasuki kantornya tanpa mengetuk. Tentu saja, bukan karena tidak ada orang-orang hebat yang datang ke rumah sakit, tetapi dia akan diberitahu tentang orang-orang penting sebelumnya dan dia akan sering keluar untuk menemui mereka. Dokter, Danau, lama tidak bertemu, kata David. Tom mengangkat kepalanya untuk melihat David. Tuan, Liddell, Tom bertanya dengan tidak yakin. Ya, ini aku. Saya tidak berharap Anda masih mengingat saya, Dokter. Lei. Tom segera bangkit dari tempat duduknya. Kemudian, dia berjalan keluar dengan cepat, berbicara sambil berjalan, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, Tuan Liddell? Silahkan duduk, silahkan duduk. David adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti karena dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Luther. Meskipun dia mendengar bahwa keluarga Luther agak goyah baru-baru ini, mereka masih bukan seseorang yang bisa dia sakiti sebagai direktur rumah sakit. Kau terlalu baik, Dokter. Lei, saya hanya datang untuk menanyakan apakah Charles dan Tuan Tua Luther ada di sini, kata David. Tan, Luther dan Tuan Tua Luther tinggal di rumah sakit kami. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tan, Luther hanya menderita beberapa luka dalam, tapi tidak serius. Dia harus bisa dipulangkan dalam 2 hari. Hanya saja cedera lama Tuan Luther sudah berulang. Selain usianya yang sudah tua, dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Kami juga melakukan yang terbaik. Bawa aku untuk melihat mereka. Tentu saja, Tuan Liddell, silakan ikut dengan saya. Setelah itu, Tom memimpin saat David mengikutinya. Ketika mereka tiba di bangsal kelas atas Charles, David bisa mendengar suara celoteh Sandy di dalam. Tan, Liddell, Tuan Luther ada di sini. Aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Tom dengan hormat. Terima kasih, Dokter. Lei, jawab David dengan sopan. Sama-sama, itu tidak masalah sama sekali. Aku akan pergi kalau begitu. Setelah Tom mengatakan itu, dia pergi. David mendorong pintu bangsal Charles dengan lembut. Kemudian, dia melihat Sandy menyibukkan diri di samping tempat tidur Charles seperti seorang gadis di sebelah. Dia tidak terlihat seperti berandalan sebelumnya lagi. Setelah dikritik oleh David, Sandy benar-benar berubah. Dia berubah dari gadis bermasalah yang nakal dan disengaja menjadi gadis yang masuk akal dan patuh di sebelah. Bab 566. Kedatangan David langsung menarik perhatian Charles yang berada di ranjang rumah sakit. Dev, seru Charles kaget. Charles, lama tidak bertemu. David juga berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Sandy menoleh untuk melihat David, dan tiba-tiba berseru kaget, Dev. Sen, lama tidak bertemu. Kamu akhirnya tumbuh dewasa, kata David dengan emosi. Dia benar-benar tidak menyangka Sandy akan berubah begitu banyak. Dia seperti orang yang berbeda sekarang. Perubahan ini tidak hanya dalam pakaiannya tetapi juga kepribadiannya. David memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Dev, kamu akhirnya di sini. Sandy segera meletakkan apel yang sedang dikupasnya dan berlari memeluk David. Pada saat ini, Sandy akhirnya tidak bisa menahan emosinya, dan air mata jatuh dari matanya. Gadis 17 atau 18 tahun seperti dia hampir tidak tahan dengan apa yang telah dia alami dalam beberapa hari terakhir. Kakaknya terluka dan dirawat di rumah sakit, sementara kakeknya berada di unit perawatan intensif. Kerabatnya, termasuk orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, tidak segera datang ke rumah sakit untuk mengunjungi mereka, tetapi sebaliknya, mereka merencanakan bagaimana membagi harta keluarga setelah kematian lelaki tua itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangis. Dia harus kuat dan tidak bisa membiarkan kakak dan kakeknya melihatnya menangis karena itu hanya akan membuat mereka kesulitan. Namun, saat dia melihat David, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Selain kakak dan kakeknya, David adalah orang yang paling dia percayai di dunia ini. David menepuk punggung Sandy dengan ringan, membiarkan gadis itu memeluknya dan menangis. Dia tahu bahwa Sandy berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Dia juga tahu kekaguman Sandy padanya. Namun, ini ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan baik karena dia sudah memiliki Celia. Sejujurnya, Sandy sama seperti Celia. Dia maju dan menyelamatkan mereka berdua pada saat yang paling kritis. Kemudian, dia meninggalkan kesan mendalam pada kedua gadis itu. Dia pikir itu akan memudar seiring waktu. Namun, dia tahu bahwa bahkan waktu tidak bisa menyingkirkan sesuatu yang begitu dalam mengakar di bagian terdalam hati seseorang. Dia melihat ini secara langsung dengan Celia. Dia juga tidak bisa menghindarinya kali ini. Dia merasa bahwa dia harus mencari waktu dan menjelaskan hal ini kepada Sandy. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Aku akan memikirkan ini di masa depan.
David tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada gadis kecil yang penurut. Dia perlu menemukan hari untuk membawa Celia menemui Sandy. Ketika saatnya tiba, dia harus mengerti. Mungkin dia akan mundur setelah mengetahuinya. Charles tidak mengganggu Sandy. Setelah beberapa menit, Sandy berhenti menangis dan melepaskan David dengan rona merah di wajahnya. Pada saat ini, Charles berkata, "Dev, maaf untuk itu. Gadis ini mengalami banyak tekanan selama 2 hari ini. Ini semua salahku sebagai kakaknya." "Tidak apa-apa, saya tahu. Biarkan saja dia curhat, jika tidak, itu akan berdampak buruk bagi kesehatannya," kata David. "Dev, Sandy memberitahumu, kan? Charles, kita berteman. Ditambah lagi, Tuan Tua Luther sangat membantu saya saat itu. Jadi apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku?" kata David menuduh. "Dev, tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya." "Charlie, kamu bohong. Orang-orang itu mengatakan kakek akan segera meninggal dan mereka akan membagi harta keluarga. Mereka bahkan mengatakan keluarga Luther menyinggung beberapa tembakan besar dan mereka ingin melarikan diri setelah membagi semuanya," balas Sandy segera. "Charles, apa yang terjadi?" tanya David. "Tidak apa-apa, sungguh. Kesehatan kakek saya semakin buruk, jadi mereka pikir keluarga kami akan runtuh. Makanya mereka bersiap-siap untuk datang dan mendapatkan manfaatnya," kata Charles. Bab 567. Bagaimana dengan lukamu? Mereka dari keluarga Alton di River City. Mereka menemukan dukungan baru-baru ini dan mereka ingin mengendalikan River City. Oleh karena itu, keluarga saya secara alami adalah target utama mereka. Petik 2. Kontrol kota sungai. Beraninya keluarga ini mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Tidakkah Cat akan menghentikan mereka? David bertanya dengan ragu. Jika itu hanya keluarga Alton, Tuan Nelson secara alami dapat mencegahnya, tetapi pendukung yang ditemukan keluarga Alton kali ini sangat kuat, sehingga Tuan Nelson pun tidak berani menyinggung mereka, kata Charles tanpa daya. Cat tidak berani menyinggung mereka. Apakah mereka dari keluarga tersembunyi? Tanya David. Ya, mereka adalah keluarga Nichols, dan mereka sangat kuat. Sekarang hampir semua keluarga di River City tidak berani berbicara menentang mereka. Seberapa menakutkan mereka? Tanya David penasaran. Dikatakan bahwa keluarga Nichols memiliki beberapa ranker naga puncak yang sangat kuat, dan ada lebih dari satu, kata Charles dengan getir. Seorang ranker naga puncak. Kakeknya hanyalah seorang Tiger ranker puncak di masa jayanya. Ada perbedaan sebesar alam antara keduanya dan perbedaan itu dapat digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Apalagi, menurut apa yang dikatakan kakeknya, bahkan orang mesum di satuan tugas khusus. Tim A hanya master di tahap pemula dan menengah dari peringkat naga. Ketika sampai pada puncak Dragon Ranker, mungkin hanya pemimpin tim A yang memiliki kekuatan seperti itu. Itulah sebabnya dia menghentikan Sandy untuk memberitahu David tentang hal ini. Itu karena lawannya terlalu kuat. Dia tidak berpikir bahwa David memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lawan, jadi bahkan jika dia terlibat dalam hal ini, itu hanya akan menjadi hukuman mati. Karena itu, dia menolak memberitahu David. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Sandy akan mencuri ponselnya dan menelepon David saat dia sedang tidur. Sekarang David ada di sini, dia hanya bisa memberitahu David apa adanya. Bahkan jika David menjauhkan diri setelah mengetahui kebenaran, dia tidak akan menyalahkan David. Lagi pula, dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka bahkan tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Jika David menghadapi musuh seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk berdiam diri demi keluarga Luther, atau diam-diam memberikan dukungan yang sesuai dengan kemampuannya. Bukan karena dia takut mati, tetapi karena dia tidak bisa mengabaikan seluruh keluarga Luther. David jelas terkejut ketika mendengar jawaban Charles. Lebih dari satu puncak Dragon Ranker. Keluarga Nichols benar-benar, sangat kuat. Mereka begitu kuat sehingga dia merasa bahwa dia bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Bahkan mungkin tidak butuh satu jari pun. Hanya dengan satu kata, keluarga Nichols, keluarga yang begitu kuat dan menakutkan di mata Charles, akan musnah tanpa meninggalkan setitik debu pun. Keluarga tersembunyi ini bahkan tidak memiliki seseorang yang setengah jalan ke peringkat dewa dan mereka berani menyebut diri mereka kuat. Ini benar-benar konyol. Tidak heran mereka hanya berani muncul kembali di tempat terpencil seperti Provinsi Sungai Selatan. Setelah Charles mengatakan itu, dia mengamati reaksi David. Meskipun dia tidak berpikir bahwa David akan membantunya, dia masih memiliki sedikit harapan bahwa keajaiban akan terjadi. Pada akhirnya, setelah dia melihat betapa terkejutnya David, harapan terakhir di hatinya hancur. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Memang, David tercengang oleh betapa kuatnya mereka. Bagaimana Charles tahu bahwa David tercengang bukan karena seberapa kuat pihak lain, tetapi karena betapa lemahnya mereka.
Seorang Ranker Naga Puncak bukanlah apa-apa baginya. Dia bisa menghancurkan mereka dengan lambaian jari atau jentikan pergelangan tangannya. Bab 568. Dev, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Meskipun keluarga Nichols sangat kuat, bagaimanapun juga kami berada di wilayah Summerland dan mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. Lebih buruk menjadi yang terburuk, keluarga Luther akan menyerahkan sebagian besar keuntungan kita. Tidak apa-apa jika kita mempertahankan fondasi kita, kata Charles. Ketika dia mendengar Charles mengatakan itu, David tahu dia salah paham. Charles, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Anda adalah teman saya dan Tuan Tua Luther juga baik kepada saya, jadi saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini. Kata David dengan serius. Dev, kamu. Charles, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku, David Liddell, akan melindungi keluarga Luther. Tidak peduli di kota sungai atau provinsi Sungai Selatan, atau bahkan di seluruh Summerland, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Keluarga Nichols bukan apa-apa di mataku. Aku bisa menghapusnya dengan lambaian tanganku. Setelah David selesai berbicara, dia takut Charles tidak akan mempercayainya. Dia menunjukkan sedikit kekuatannya kepada Charles dan segera, David menjadi sangat mendominasi. Charles menatap David dengan ekspresi terkejut. Meskipun dia tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri dan dia masih seorang seniman bela diri kelas 2, ini tidak menghentikan apa yang dia lihat. Pertunjukan kekuatan yang baru saja ditunjukkan David jelas jauh melampaui kakeknya. Lebih jauh lagi, meskipun apa yang baru saja dikatakan David agak tidak masuk akal, nada suaranya sangat meyakinkan. Charles mengira David membual, tetapi masih sedikit mempercayainya. Perasaan kontradiktif ini membuatnya bingung bagaimana menjawab David untuk sementara waktu. Sandy, di sisi lain, menatap David dengan kekaguman di wajahnya. Ini adalah tipe pria yang disukainya. Dia sangat tampan, sangat mendominasi. Ketika David melihat Charles tidak bereaksi, dia bertanya, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku. Sebelum Charles bisa menyelesaikannya, Sandy bergerak satu langkah di depannya. Saya bersedia. Saya bersedia. David, aku percaya padamu. Saya tahu Anda akan menyelamatkan kami. Sandy menangis bahagia di satu sisi. David adalah maha kuasa di dalam hatinya. Jika David berkata dia bisa memetik bintang dari langit malam, Sandy mungkin akan mempercayainya. Ketika seorang gadis yang sedang jatuh cinta bertemu dengan orang yang disukainya, IQ-nya biasanya akan turun ke negatif. Dev, terima kasih, kata Charles dengan tulus. Dia dengan tulus berterima kasih kepada David. Tidak masalah apakah dia bisa menindaklanjutinya atau tidak. Jika orang lain mendengar tentang lawan yang begitu kuat, mereka mungkin telah melarikan diri sejak dini. Dia telah menemukan terlalu banyak situasi ini dalam beberapa hari ini. Bahkan beberapa orang yang memiliki hubungan langsung dengan keluarga Luther, termasuk ayahnya, mendesak pihak keluarga untuk membagi kekayaan. Setelah mereka mendapat uang, mereka akan melarikan diri sendiri. Tidak ada yang pernah menyebutkan bahwa mereka akan bersatu dan hidup atau binasa bersama keluarga Luther. Charles, kamu tidak harus begitu sopan padaku. Selamat beristirahat. Saya akan pergi mengunjungi Tuan Tua Luther. Mungkin saya bisa menyelamatkannya, kata David. Betulkah? Betulkah? Charles dan Sandy menangis bersamaan. Pernyataan dari David ini membuat mereka semakin bersemangat. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga Luther, kedua bersaudara itu berharap kakek mereka bisa melewati masa ini lebih lama lagi. Itu karena hubungan orang tua Charles dan Sandy tidak baik. Mereka menikah demi aliansi dan mereka memiliki orang lain yang mereka cintai saat itu. Oleh karena itu, setelah mereka melahirkan Charles dan Sandy, mereka tidak pernah memperhatikan mereka. Kakak beradik itu telah tinggal bersama Tuan Tua Luther selama ini. Inilah sebabnya mengapa saudara kandung tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat dekat dengan Tuan Tua Luther. Jika mereka dapat memilih antara keluarga Luther dan Tuan Tua Luther, mereka pasti akan memilih Tuan Tua Luther dan berharap dia berkuasa melalui ini. Mereka akan baik-baik saja bahkan jika keluarga Luther dihancurkan. Mereka tidak menyukai siapapun dalam keluarga itu kecuali Tuan Tua Luther. Mereka hanya tahu bunga dan uang. Tuan Tua berada di unit perawatan intensif rumah sakit pada saat itu. Namun, tidak ada anggota keluarga Luther lainnya yang mengunjungi atau mempedulikannya. Saat ini, mereka pasti sedang memikirkan bagaimana mendapatkan lebih banyak manfaat sebelum keluarga Luther jatuh dari kasih karunia. Bab 569. Saya tidak akan tahu sampai saya melihatnya, tetapi saya setidaknya 80% yakin, kata David dengan percaya diri. Pengobatan tradisional kuno Summerland bukanlah lelucon. Ini adalah keterampilan yang memberinya 3.000 poin mewah untuk dipelajari.
Dia bahkan bisa menyelamatkan Mason, seorang lelaki tua yang organ tubuhnya telah gagal dan sudah berada di ambang kematian, apalagi Tuan Tua Luther. Dia baru berusia 70 atau 80 tahun, jadi ini belum waktunya. Situasinya saat ini seharusnya disebabkan oleh cedera lamanya sejak saat itu. Selama dia menyembuhkan luka internal Tuan Tua Luther dari masa lalu, seharusnya tidak ada masalah. Namun, David masih perlu melihatnya secepat mungkin karena dia tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. David, ayo pergi, aku akan membawamu menemui kakekku, desak Sandy. Setelah mendengar ini, Charles dengan cepat bangkit dari ranjang rumah sakit dan berkata, aku juga pergi. Aku juga pergi. Charles, kamu harus istirahat. Sandy bisa membawaku. David menghentikannya. Ya, Charlie, kamu harus istirahat dulu. Saya akan membawa David, kata Sandy juga. Ini tentang kehidupan kakek, kalian harusnya biarkan aku pergi. Saya akan merasa lebih buruk berbaring di tempat tidur ini, dan saya baik-baik saja sekarang. Pelan-pelan kalau begitu, kata David. Dia juga melihat cedera Charles. Dia pasti ditendang di dada, menyebabkan 3 tulang rusuk patah. Setelah beberapa hari perawatan, dia seharusnya baik-baik saja, tetapi dia perlu memperhatikan luka-lukanya untuk saat ini. Sandy mendengar apa yang dikatakan David dan segera melangkah maju untuk mendukung Charles. Ketiganya kemudian menuju ke unit perawatan intensif tempat Tuan Tua Luther berada bersama. Charles, berapa umur Tuan Tua Luther tahun ini? David bertanya saat mereka berjalan. Kakek saya akan berusia 80 minggu depan, Sandy berinisiatif menjawab lebih dulu. 80, bukankah keluargamu merayakan ulang tahunnya untuknya? Tanya David penasaran. Dev, bagaimana kita akan merayakannya saat kakekku dalam keadaan seperti ini? Charles menjawab dengan senyum pahit. David memikirkannya dan menganggap dia benar. Tuan Tua Luther masih di unit perawatan intensif jadi dia pasti tidak bisa merayakannya. Namun, David merasa bisa memanfaatkan perayaan ulang tahun ini. Dia akan memperlakukan Tuan Tua Luther dan kemudian menggunakan alasan merayakan ulang tahunnya untuknya, dia akan mengundang semua kekuatan yang kuat di provinsi South River. Karena keluarga Alton dan keluarga Nichols ingin menguasai River City, mereka pasti tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Ketika saatnya tiba, David akan langsung menghancurkan kedua keluarga itu. Dengan begitu, mereka akan menyelesaikan masalah seputar keluarga Luther. Ditambah lagi, dia akan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya, jadi, di masa depan, tidak akan ada kekuatan di provinsi South River yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Luther. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Charles, kamu harus dipulangkan dalam 2 hingga 3 hari, kan? Tanya David. Kurasa begitu, jawab Charles. Ketika saatnya tiba, kamu harus mengirimkan kartu undangan kepada semua orang, memanfaatkan hari ulang tahun Tuan Tua Luther dan membuat setiap kekuatan kuat di provinsi South River untuk datang. Dev, kenapa kamu ingin aku melakukan itu? Apakah menurut Anda keluarga Alton dan Nichols akan kehilangan kesempatan untuk merayakan ulang tahun Tuan Tua Luther? Tidak, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagi seluruh provinsi Sungai Selatan untuk menyaksikan kekuatan mereka. Plus, mereka juga akan menginjak keluarga saya untuk sampai ke puncak provinsi Sungai Selatan. Petik 2. Itu akan baik-baik saja selama kedua keluarga itu datang. Serahkan saja sisanya padaku. Keluarga Luther akan segera berdiri di puncak provinsi South River sekali lagi. Dev. Charles, tolong percaya padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Bab 570. Mereka bertiga pergi ke unit perawatan intensif tempat Tuan Tua Luther berada. Melalui jendela, Sandy melihat Tuan Tua Luther dengan masker oksigen menempel di wajahnya. Kemudian, air mata mulai memenuhi matanya lagi. Dia telah tinggal bersama kakek dan saudara laki-lakinya sejak dia masih muda. Jadi, 2 orang ini adalah yang paling dekat dengannya. Dia pasti merasa tidak enak sekarang melihat kakeknya dalam keadaan seperti ini. David dengan cepat menghiburnya, Sandy, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kakekmu. Dia tidak tahan dengan tangisan gadis kecil ini. Oke, terima kasih, David. Sandy memandang David dan berkata dengan mata penuh emosi. David mengalihkan pandangannya dari Sandy, merasakan sakit kepala datang. Dia bertanya-tanya apakah gadis kecil ini semakin jatuh cinta padanya setelah dia menyelamatkan Tuan Tua Luther dan keluarga Luther. Ini sangat mungkin, tetapi saya tidak bisa hanya berdiam diri dalam situasi ini. Apa yang harus saya lakukan? David merasa terganggu. Sangat bermasalah. Saat ini, dia merasa bahwa tidak baik bagi seseorang untuk menjadi terlalu baik. Dia bisa menolak beberapa orang dengan tegas, namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama untuk orang lain. Sandy adalah salah satunya. Terserah, aku tidak akan memikirkannya lagi.
Biarkan saja alam mengambil jalannya. Saat ini, sekte dan keluarga tersembunyi sering muncul kembali. Ada juga banyak anak berbakat di antara sekte dan keluarga itu, seperti Lorraine dan seniornya yang dia temui terakhir kali. Mereka dianggap jenius bahkan di antara para jenius. Mungkin saja Sandy akan bertemu seseorang yang disukainya suatu hari nanti. Dev, apakah kamu yakin tentang ini? Charles juga bertanya. Seharusnya baik-baik saja, jangan khawatir. Setelah David mengatakan itu, dia akan membuka pintu untuk masuk ke dalam untuk mengunjungi tuan tua. Dia tidak bisa melihat apapun di luar dengan kaca di antara mereka. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh seseorang. Hei, siapa kalian? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda tahu ini adalah unit perawatan intensif? Anda tidak bisa masuk, seorang perawat manis yang tampak patuh berjalan mendekat dan berkata dengan sombong. Dia pergi sebentar sekarang karena dia perlu menggunakan toilet. Ketika dia kembali, dia melihat seseorang mencoba masuk ke dalam unit perawatan intensif. Jika sesuatu terjadi pada pasien, itu berarti dia telah gagal menjalankan tugasnya. Dia tidak mampu memikul tanggung jawab untuk ini dan dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk magang di sini dan dia akan segera mendapatkan kontrak penuh waktu. Jadi, dia tidak bisa membiarkan apapun salah. Kami adalah keluarga pasien dan kami ingin melihat bagaimana keadaannya, jelas David. Keluarga, bahkan jika Anda adalah keluarga, Anda tidak dapat melanggar aturan rumah sakit. Pasien di unit perawatan intensif mungkin menghadapi bahaya yang mengancam jiwa setiap saat. Bisakah Anda memikul tanggung jawab jika sesuatu terjadi? Perawat tidak memberi mereka kesempatan untuk mendiskusikan hal ini sama sekali. Nona, tolong biarkan David masuk untuk melihat kakek saya. Dia bilang dia bisa menyelamatkan kakekku, Sandy memohon di satu sisi. Gadis kecil, kamu harus percaya pada sains dan kamu tidak bisa dibodohi oleh orang lain. Meskipun beberapa pria terlihat tampan, mereka sering menargetkan dan menipu anak di bawah umur seperti Anda yang tidak memiliki pengalaman di masyarakat. Karena itu, Anda harus berhati-hati, saran perawat itu. Bu, David bukan scammer, kata Sandy tegas. Kamu bodoh, tentu saja, penipu tidak akan mengatakan bahwa mereka penipu. Saya memiliki banyak pengalaman, jadi percayalah. Aku tidak akan berbohong padamu. Charles, panggil saja Tom. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk, kata David. Baik, ketika Charles mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya dan hendak menelepon Direktur Rumah Sakit River City, Tom Lay. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang kamu panggil. Selain dokter dan perawat, tidak ada yang bisa masuk ke unit perawatan intensif, kata perawat itu dengan benar. Nona cantik, apakah Anda magang baru? Tanya David penasaran. Siapa yang kau sebut wanita cantik? Jadi bagaimana jika saya baru? Jangan meremehkan pemula. Dengarkan aku akan segera mendapatkan kontrak penuh waktuku jadi tolong jangan membuat masalah untukku. Kamu memang baru. Tidak heran Anda bahkan tidak tahu siapa Tom Lay. Siapa Tom Lay? Bab 571. Direktur Rumah Sakit Kota Sungai. Dr. Lay, perawat muda itu tersentak kaget sebelum berteriak ketakutan. Pada saat itu, panggilan Charles juga diangkat. Tom, datanglah ke tempat kakekku berada. Charles menutup telepon begitu dia selesai berbicara. Kau benar-benar kenal Dr. Lay? Perawat muda itu bertanya dengan gugup. Tentu saja, mengapa kami berbohong kepada Anda tentang ini? Kata David. Maafkan aku. Saya tidak berbicara dengan sopan barusan, tetapi unit perawatan intensif benar-benar bukan tempat di mana orang bisa datang dan pergi sesuka mereka, perawat muda itu tergagap dengan gugup. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia membiarkan mereka masuk dan sesuatu terjadi pada pasien, tidak mungkin dia akan menjadi perawat berlisensi, dan dia akan dipecat. Namun, jika dia tidak membiarkan mereka masuk dan akhirnya menyinggung Dr. Lay, hasilnya akan sama. Apa yang harus dia lakukan? Apakah saya ditakdirkan untuk tidak memiliki pekerjaan yang saya cintai ini? Ini sudah menjadi rumah sakit ketiga tempat dia magang. Di rumah sakit pertama tempat dia magang, manajernya adalah orang mesum yang sering menyentuhnya. Dia telah menanggung semua itu, tetapi pada akhirnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menghabiskan malam bersamanya jika dia ingin menjadi perawat berlisensi. Jelas, dia tidak bisa menerima itu. Jadi, dia telah meninggalkan rumah sakit itu. Di rumah sakit keduanya, dia menghadapi situasi yang hampir sama dengan apa yang terjadi di rumah sakit pertamanya. Orang cabul itu baru saja berubah dari kepala perawat menjadi dokter yang merawatnya. Dia akhirnya pergi karena dia tidak tahan lagi. Sekarang, dia akhirnya menemukan rumah sakit yang bagus. Tidak ada yang menatapnya dengan sinis. Tidak ada yang mencoba menyentuhnya dengan tidak senonoh juga. Dia selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi tepat sebelum dia akan mendapatkan lisensinya? Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah ada kutukan yang mencegahnya menjadi perawat. Meski begitu, menjadi seorang perawat selalu menjadi impiannya. Dia selalu mengagumi perawat yang membantu menyelamatkan nyawa dan merawat yang terluka. Perawat muda itu sangat cemas hingga hampir menangis. Tidak apa-apa, kami akan menunggu Tom tiba sebelum kami masuk. Dengan begitu, Anda tidak akan disalahkan karena tidak bertanggung jawab, kata David sambil tersenyum. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat perawat muda itu pingsan. Dia menatap David, yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. David baru saja tampak seperti penipu sebelumnya, jadi mengapa dia tampak begitu menyenangkan sekarang? Dia tampan. Dia memiliki temperamen yang baik. Dia memperlakukan orang lain dengan sopan. Apalagi, dia berani memanggil sutradara dengan nama depannya. Dia bukan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia adalah pria impiannya. Perawat muda itu masih menatap David dengan linglung ketika Tom berlari mendekat. Luther, Tuan Liddell. David menyapa mereka dengan sopan. Dokter, Danau. Saya ingin masuk dan mengunjungi Tuan Tua Luther, kata David. Tentu saja. Silakan lewat sini, Tuan Liddell. David berkata sambil bergegas keluar untuk membuka pintu ke unit perawatan intensif. David baru saja akan masuk ketika dia berbalik untuk melirik perawat muda yang menghentikan mereka masuk ketika dia berkata, Dokter. Leigh, perawat muda ini melakukan pekerjaan dengan baik. Dia sangat bertanggung jawab. Saya pikir dia bisa ditempatkan di posisi penting. Ya, tentu, baiklah. Apapun yang Anda katakan, Liddell, saya pikir newbie juga baik. Saya akan memastikan dia tinggal di rumah sakit River City dan menerima pelatihan terbaik, jawab Tom buru-buru. David tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berjalan ke bangsal. Charles dan Sandy berjalan di belakang dia sementara Tom mengikuti dari belakang. Perawat muda itu dibiarkan berdiri sendirian di koridor, sangat tersentuh sehingga air mata mengancam akan mengalir dari matanya. Bab 572. David memasuki unit perawatan intensif dan menatap Tuan Tua Luther, yang berbaring di tempat tidur dengan masker oksigen menutupi wajahnya. Menempatkan tangannya di atas tangan Tuan Tua Luther, dia mulai mempraktikkan seni pengobatan tradisional kuno Summerland dan melakukan beberapa pengamatan yang cermat. Dia segera berhasil mengetahui penyebab penyakit Tuan Tua Luther. Itu cukup banyak seperti yang dia duga. Itu dari luka yang dia terima bertahun-tahun sebelumnya, dan masalah mulai muncul sekarang saat dia tumbuh dewasa. Ketika dia masih muda, dia mampu menekannya, tetapi sekarang setelah dia tumbuh dewasa, menjadi sulit untuk mengendalikannya. Namun, tidak semuanya hilang karena Tuan Tua Luther tidak terlalu tua. Saat ini, kebanyakan manusia memiliki umur rata-rata antara 80 hingga 90 tahun, dan orang-orang kuat seperti Mason yang sering menjaga kesehatan mereka menggunakan medan magnet dapat hidup hingga usia 130 tahun. David membentuk rencana dalam pikirannya setelah membuat diagnosis. Untungnya, jamu yang dibutuhkan tidak terlalu mahal. Apalagi keluarga Luther pun demikian. Berpengaruh bahwa tidak akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan herbal. David melepaskan tangan Tuan Tua Luther. Saat dia berbalik, dia memberi isyarat agar Charles dan yang lainnya meninggalkan ruangan sebelum keluar dari bangsal dengan tenang. Tuan Tua Luther masih lemah, dan akan lebih baik jika mereka tidak mengganggunya. Perawat muda itu sudah kembali ke posnya ketika mereka kembali ke koridor. Ketika David dan rekan-rekannya berjalan keluar, dia menatap mereka dengan gembira. Ekspresi bahagianya terutama terlihat ketika dia melihat ke arah David. Bagaimana menurutmu, David? Charles bertanya dengan tidak sabar. Dave. Bisakah kakek saya diselamatkan? Tanya Sandy. Jangan khawatir, ini bukan masalah utama. Saya sudah tahu penyebab penyakit Tuan Tua Luther, dan yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan semua ramuan obat yang diperlukan. Dia bisa diselamatkan, kata David. Luar biasa, terima kasih, Dave. Kata Sandy senang. David, terima kasih. Tom tercengang. Dia mengira mereka ingin masuk dan mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka kepada Tuan Tua Luther. Namun, ternyata mereka ingin menyelamatkan Tuan Tua Luther. Apakah itu mungkin? Dia telah melakukan pemeriksaan medis pada Tuan Tua Luther sendiri, dan tidak mungkin dia bisa diselamatkan. Hidupnya hanya ditopang sekarang. Dia bisa mati kapan saja. Namun, David mengatakan dia bisa diselamatkan. Tom ingin membantah pernyataannya. Tindakannya menunjukkan rasa tidak hormat yang besar terhadap rumah sakit River City. Mereka adalah dokter profesional. Terlebih lagi, David pernah meminta dokter rumah sakit River City untuk menyelamatkan teman ibunya. Jika dia bisa menyelamatkan Tuan Tua Luther, mengapa dia harus meminta bantuan rumah sakit mereka sejak awal? Itu tidak masuk akal.
Namun, ketika dia mengingat kesenjangan sosial di antara mereka, dia memutuskan untuk melupakannya. Tidak perlu menyinggung pria ini. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyelamatkannya. Sebaiknya biarkan David mencoba menyelamatkannya juga. Pada saat itu, dia bisa mengarahkan semua tanggung jawab ke David. Itu akan mencegah keluarga Luther menyalahkan rumah sakit River City di masa depan. Kami berteman, tidak perlu untuk semua formalitas ini. Tuan Tua Luther telah banyak membantu saya di masa lalu. Saya akan menulis daftar ramuan obat yang dibutuhkan sekarang, dan Anda harus meminta seseorang untuk mengumpulkan semuanya secepat mungkin. Penyakit Tuan Tua Luther tidak bisa dianggap enteng lagi. Dia harus mendapatkan perawatan secepatnya, kata David. Ya, tentu, baiklah. Tolong tuliskan dengan cepat. Charles mendesak. Mereka tidak membawa pena atau kertas. Setelah ini, kelompok itu berjalan ke ruang perawat dan meminta pena dan kertas. David mulai membuat daftar tanaman obat yang dibutuhkan. Segera. Daftar lebih dari 10 jenis tanaman obat telah dirinci. David menyerahkan daftar itu kepada Charles. Charles mengambil daftar dan bersiap untuk menelepon seseorang untuk mengambil daftar dan membeli herbal. Saat itu, Tom berkata, "Tuan Luther, mengapa Anda tidak memberi saya daftar? Rumah sakit kami juga memiliki departemen pengobatan tradisional, dan saya dapat bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki ramuan ini. Jika tidak, saya dapat menghubungi rumah sakit pengobatan tradisional dan bertanya kepada mereka." Bab 573. Yang harus dia lakukan hanyalah mengumpulkan herbal. Rumah sakit River City tidak akan bertanggung jawab atas apapun, terlepas dari apakah kehidupan Tuan Tua Luther akhirnya diselamatkan. Tentu, terima kasih telah melakukan ini, Tom. Tapi Anda harus cepat. Keluarga Luther akan berhutang budi kepada Anda jika kami berhasil melewati masa-masa sulit ini, kata Charles sambil menyerahkan daftar itu kepada Tom. Terima kasih, Tuan Luther. Saya akan segera memulai. Mohon tunggu sebentar. Begitu Tom selesai berbicara, dia bergegas membawa daftar itu. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan tujuan baru dalam hidup setelah mendengar apa yang dikatakan Charles. Tom baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-50, dan dia telah menjadi direktur rumah sakit River City selama lebih dari 10 tahun. Awalnya, ada kesempatan baginya untuk naik pangkat. Namun, karena asal-usul dan latar belakang keluarganya yang sederhana, ia akhirnya digantikan oleh seseorang yang kurang berkualitas dari dirinya sendiri. Jika keluarga Luther membantunya, dia akan dapat sekali lagi naik pangkat. Dia tidak mendambakan uang atau wanita. Yang dia inginkan hanyalah naik di masyarakat dan melihat seperti apa keadaan di sana sebelum pensiun. Pernyataan Charles memicu percikan harapan dalam dirinya sekali lagi. Mari kita tunggu di lingkunganmu. Ambil kesempatan ini untuk memberitahuku apa yang terjadi antara keluarga Greg dan keluarga Nichols. Baik, lewat sini, David. Ketiganya akan pergi ketika David berbalik dan berkata kepada perawat muda yang cantik, "Perawat. Terima kasih. Sampai jumpa." Perawat muda itu menatap David dengan bingung saat dia berjalan pergi. Dia sempurna. Dia juga berpengetahuan luas dalam seni penyembuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir saya sedang jatuh cinta. Perawat muda itu tersipu saat dia berpikir sendiri. 2 jam kemudian, David dan 2 lainnya sedang berbicara di lingkungan. Charles buru-buru mengambil teleponnya dan menjawabnya ketika telepon itu mulai berdering. Tom ada di ujung telepon. Herbal telah dikumpulkan, dan mereka dikirim ke rumah sakit River City. Baik Charles maupun Sandy sangat gembira. 1 jam kemudian, semua herbal telah dikirim ke rumah sakit River City. David mulai menyiapkan ramuan dan kemudian berhasil merebus ramuan itu. Akhirnya, mereka membawa ramuan itu ke bangsal perawatan intensif Tuan Tua Luther. David juga memiliki 1 set jarum perak di tangannya. Tuan Tua Luther tidak hanya membutuhkan pengobatan kali ini. David juga perlu menggunakan jarum perak untuk merangsang meridian dan area di mana dia menderita luka dalam untuk mempercepat proses asupan obat. Terlebih lagi, Tuan Tua Luther tidak sadarkan diri sekarang. Mereka perlu membangunkannya menggunakan jarum perak agar dia bisa minum obatnya. Tom melepas masker oksigen Tuan Tua Luther. Selanjutnya, Charles melepas kemeja Tuan Tua Luther. David mulai memasang jarumnya. Segera, seluruh tubuh bagian atas dan dahinya ditutupi dengan jarum perak. Seluruh proses memakan waktu sedikit lebih dari 10 menit ketika saudara-saudara Luther menonton dengan gugup dari pinggir lapangan. Tak lama setelah jarum ditempatkan, Tuan Tua Luther sadar dan membuka matanya perlahan. Dia bangun, dia bangun. Charlie, kakek benar-benar bangun. Panggil Sandy pelan dari pinggir lapangan. Charles jauh lebih tabah daripada dia. Namun, orang bisa tahu dari tinjunya yang terkepal erat bahwa dia juga merasa sangat emosional.
Ketika David memperhatikan bahwa Tuan Luther tua telah sadar kembali, dia buru-buru berkata, "Cepat, berikan Tuan tua Luther obatnya." Charles buru-buru membawa ramuan itu dan memberikannya kepada Tuan tua Luther. Baru saja sadar kembali, Tuan tua Luther tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, karena cucunya memberinya obat, dia meminumnya setiap tetes terakhir. Itu hanya mangkuk kecil, tetapi Tuan tua Luther menggunakan hampir 10 menit untuk menyelesaikan rebusan itu. Tuan tua Luther, jangan katakan apa-apa dulu. Istirahat dan rileks agar proses pengambilan obat lebih cepat selesai. Kami akan kembali mengunjungimu nanti. David meninggalkan lingkungan bersama semua orang setelah dia selesai berbicara. Tuan tua Luther baru saja sadar kembali, dan dia perlu memulihkan diri dalam keheningan. Jadi, tidak ideal baginya untuk berbicara dengan siapapun sekarang. Dia akan merasa jauh lebih baik setelah obatnya masuk ke dalam sistem tubuhnya. Charles dan Sandy sama-sama ingin berbicara dengan kakek mereka. Namun, mereka tidak berani mengganggunya setelah mendengar David mengatakan kakek mereka perlu istirahat. Bab 574. 1 jam kemudian. David merasa sudah cukup waktu berlalu. Karena itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk sementara saudara-saudara Luther bergegas mengejarnya. Tuan tua Luther membuka matanya ketika dia mendengar pintu terbuka. Kulitnya tampak berbeda dari sebelumnya. Saat David mengeluarkan jarum perak dari tubuh Tuan tua Luther, dia bertanya, "Tuan tua Luther, bagaimana perasaanmu?" "Jauh lebih baik, terima kasih, David," Tuan tua Luther berkata. Meskipun dia baru saja sadar kembali, dia tahu bahwa David telah menyelamatkannya. Dia tidak menyangka pertaruhan yang dia lakukan beberapa bulan lalu benar. Apalagi, itu terbayar begitu cepat. Gelombang emosi menyapu Tuan tua Luther. "Tidak perlu formalitas apapun, Tuan tua Luther. Itu semua bagian dari tanggung jawab saya." Ketika David selesai berbicara, dia menoleh ke Charles dan Sandy ketika dia berkata, "Tuan Luther masih lemah, jadi kamu harus bergegas dan mengatakan apapun yang ingin kamu katakan sekarang. Biarkan dia beristirahat sebanyak mungkin dan siapkan ramuan untuk dia minum setiap 4 jam. Dia akan pulih sepenuhnya dalam 3 hari." "Terima kasih, Dave," kata Sandy sambil terisak. "Terima kasih," kata Charles. "Kalian bisa menggunakan sisa waktu ini untuk berbicara. Aku pamit dulu." David meninggalkan bangsal begitu dia selesai berbicara. Pada saat ini, Tom tersentak kembali ke akal sehatnya dan bergegas mengejar David. Dia telah menatap mereka dengan bingung. David benar-benar berhasil menyelamatkan hidup Tuan tua Luther. Ini luar biasa. Dia dan beberapa ahli lainnya semuanya telah menghukum mati Tuan tua Luther. Keterampilannya sangat fantastis. Jika dia tidak menyaksikan semuanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada orang yang bisa menyelamatkan hidup Tuan tua Luther. Selama 3 hari ke depan, David menghabiskan hampir seluruh waktunya di River City Hospital. Tuan tua Luther perlu minum obatnya setiap 4 jam, yang berarti dia hanya bisa istirahat sebentar setiap kali Tuan tua Luther menghabiskan ramuannya. Adapun Tuan tua Luther, dia merasa lebih baik setiap kali dia selesai minum obatnya. Kulitnya menjadi lebih baik, dan kesehatannya perlahan pulih. 3 hari kemudian, Tuan tua Luther telah sembuh total pada saat David menyerahkan obatnya untuk terakhir kalinya. Charles juga telah dipulangkan sekarang. Ketika dia kembali ke keluarga Luther, dia melakukan seperti yang diinstruksikan David dan mulai mengirim undangan ke semua orang kuat di provinsi South River sehingga mereka dapat mulai membuat persiapan untuk ulang tahun ke-80 Tuan tua Luther. Pemulihan Tuan tua Luther berarti bahwa keluarga Luther, yang hampir hancur berantakan, berhasil memantapkan pijakan mereka lagi untuk saat ini. Namun, jika keluarga Greg dan keluarga Nichols terus mengincar keluarga Luther dengan lahap, mereka akan segera selesai. Bagaimanapun, mereka menghadapi musuh yang begitu kuat kali ini. Tak seorang pun di seluruh provinsi South River yang cukup kuat untuk menghentikan mereka, termasuk Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. Saat mengirim undangan, Charles melakukan seperti yang diperintahkan David dan membocorkan informasi di dalamnya. Dia memberitahu mereka bahwa Tuan tua Luther akan membentuk koalisi dengan semua keluarga kuat yang menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-80. Bersama-sama, mereka akan mendiskusikan bagaimana melawan keluarga Greg dan keluarga Nichols. Jika mereka tidak bergabung dan melawan, keluarga lain akan berada di urutan berikutnya setelah keluarga Luther dikalahkan. Tanpa cara apapun untuk melawan, mereka semua akan secara bertahap dianeksasi. Satu-satunya cara mereka bisa menghentikan keluarga Greg dan keluarga Nichols dari membuat kemajuan lebih lanjut adalah dengan bergabung. Jika tidak, semua orang di provinsi South River akan segera memiliki nama belakang yang sama dengan anggota keluarga Nichols. Keluarga Luther adalah yang paling berpangkat tinggi di South River City. Selain itu juga di antara keluarga berpangkat tinggi di provinsi South River.
Terlepas dari penurunan kekuasaan keluarga Luther karena usia tua guru tua Luther dan kurangnya penerus langsung dalam generasi muda, fakta bahwa ia masih hidup berarti bahwa keluarga Luther masih memegang kekuasaan dalam jumlah yang signifikan. Keluarga yang menerima undangan semuanya menulis tanggapan antusias dan mengindikasikan bahwa mereka akan hadir. Keluarga-keluarga kuat di Provinsi South River sekarang semua berdiri dan menyaksikan drama itu terungkap. Keluarga Greg telah menemukan sekutu yang kuat untuk diandalkan, dan mereka mulai menyebabkan masalah di South River City. Jika keluarga Greg berhasil menguasai South River City, pertempuran akan segera menyebar ke seluruh provinsi South River. Pada saat itu, banyak sekte dan keluarga tersembunyi juga mulai bergabung. Semua orang sangat bergantung satu sama lain, dan mereka memutuskan bahwa mereka perlu bergabung untuk melawan keluarga dan sekte tersembunyi. David kembali ke South River International Residence setelah dia selesai menyembuhkan Tuan Tua Luther. 3 hari terakhir telah membuatnya lelah, dan dia perlu istirahat yang baik dan panjang. Bersambung.